Kisah aneh ini dimulai di suatu pagi, saat sang tokoh utama datang melamar kekasihnya Carol. Dia telah menabung 8 juta dolar sejak SMA, tapi kini semua uangnya habis. Ibu Carol menganggapnya alasan menyedihkan pernikahan putri kesayangannya haruslah mewah. Ayah Carol menimpali ia dengar Barry punya apartemen warisan yang bisa dijual. Barry menjelaskan bahwa apartemen itu milik ayah dan perusahaannya. Karena itu ia tak bisa menjualnya begitu saja. Seketika ibu Carol murka menuduhnya tak mau berkorban untuk putri mereka. Carol menenangkan orang tuanya lalu memberi isyarat pada kekasihnya untuk keluar. Di luar Carol langsung menuntut mengatakan bahwa ibunya benar dan Barry harus mencari kekurangannya. Dengan berat hati Barry mengaku tak bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi. Carol mulai merajuk jika Barry serius ingin menikahinya, dia harus menemukan caranya. Sadar tak punya pilihan, Barry menyanggupi, namun ia butuh sedikit waktu. Ia berbalik dan berjanji akan segera menikahinya setelah semua uang terkumpul. Beberapa jam kemudian, di sebuah kafe kecil, tempat Barry bekerja paruh waktu. Rekan kerjanya menyindirnya terlalu hemat, tapi Barry merasa tak punya pilihan lain. Tiba-tiba ia mendengar suara Carol sedang bercerita pada temannya tentang rencana pernikahan. Temannya menyadari Carol hanya bicara soal uang, lalu terungkaplah bahwa Carol berselingkuh dengan pria kaya. Sang teman pun ragu apa. Carol benar-benar akan menikahi Barry yang sederhana. Carol mengaku terpaksa, ia baru tahu dirinya hamil dan butuh pernikahan secepatnya. Bahkan ia berencana menyingkirkan Barry dengan mudah lewat sebuah kontrak properti. Sang tokoh utama terdiam, hatinya hancur berkeping-keping, sementara Carol memanggilnya tanpa menyadari kehadirannya. Barry mencoba kabur ke ruang staf sementara Carol terus mengomel pada pria yang tak ia kenali. Akhirnya Carol mengancam akan melaporkannya pada manajer kafe yang dianggapnya payah. Barry bergegas lari ke ruang staf untuk menenangkan dirinya. Emosinya meluap, ia sadar selama ini telah menjalin hubungan dengan wanita materialistis. Tiba-tiba telepon dari ibunya menginterupsi, memintanya menjemput adiknya di bandara. Barry menjawab, jam kerjanya sudah selesai, ia pun melepas celemek dan bergegas menuju bandara. Di bawah pancuran emosinya, kembali memuncak kesedihan yang mendalam menyelimutinya. Dengan marah ia bergumam kekasihnya hanya peduli pada uang dan tak ada yang lain di dunia ini. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem terdengar mengabarkan bahwa ekonomi dunia sedang diubah, nilai uang anjlok drastis. Sistem juga bilang uang Barry nilainya tetap sama, tapi ia menganggapnya halusinasi karena stres. Tanpa pikir panjang, ia berpakaian dan langsung pergi ke halte bus. Di dalam bus, ia bertanya pada sopir ongkos sekali jalan ke bandara. Anehnya orang-orang malah tertawa menganggapnya sedang melontarkan lelucon. Seorang penumpang nyeletuk uang yen, hanya laku di dunia paralel tempat Barry jadi presiden. Barry bingung kenapa semua orang begitu kaget. Bukankah tiket bus harganya sekitar 1.000 yen? Mengabaikan mereka, ia kembali bertanya pada sopir mengenai harga tiketnya. Seorang penumpang berkata, bahkan jika Barry menjual dirinya, ia takkan dapat 1 yen pun. Barry pun bertanya pada pria itu, ia kan hanya menanyakan ongkos bus. Ia mengaku punya 200 yen, tapi orang-orang tak percaya dan menyebutnya jumlah yang sangat besar. Seorang penumpang usil berkata, untung dia naik bus hari ini jadi bisa membayar Barry. Barry melihat sekeliling, tak ada kamera tersembunyi, ini semua bukanlah sebuah lelucon. Sopir itu mendesaknya, bayar ongkosnya atau turun. Tanpa pikir panjang, Barry mengeluarkan koin suci miliknya. Semua orang terbelalak, tak pernah melihat koin sebesar itu. Seorang penumpang sinis, tidak mungkin dia punya uang sebanyak itu. Barry teringat bisikan aneh dari sistem tempo hari. Mungkinkah semua yang ia dengar itu nyata? Sopir menolak, mengaku tak punya cukup uang kembalian. Barry menatap koinnya, apa benar ini adalah harta karun? Dari tatapan aneh penumpang lain, ia merasa ada sesuatu. Akhirnya ia memutuskan pura-pura tidak mengerti dan pergi. Tak mau buang waktu, ia melompat dari bus untuk mencari tahu. Di aplikasi sebuah ponsel, hanya seharga 1 sen. Jam Rolex mahal cuma 1 yen. Pikirannya kalut gajinya sebesar 10.000, bisa jadi tak berharga. Untuk mengamankan keuangannya, Barry bergegas ke bank. Setelah menunggu, nomor antreannya dipanggil menuju loket ketiga. Saya ingin melakukan deposit, katanya pada petugas. Barry menyebutkan akan menabung 100.000 yen. Petugas bank terkejut. Jumlah ini terlalu besar, saya panggil manajer. Beberapa saat kemudian, mesin penghitung memastikan semua uang itu asli. Barry tidak berbohong. Sistem memberi notifikasi uang sebanyak ini rawan pemeriksaan palsu. Barry diantar ke ruang VIP untuk pemeriksaan terakhir. Sudah selesai, tanya Barry. Petugas mengonfirmasi depositnya. Petugas itu bertanya apakah ia ingin menyimpan seluruhnya. Barry ingin menyimpan sedikit untuk uang saku. Tiba-tiba pintu terbuka, Carol, mantan pacarnya, masuk dengan pacar barunya sambil membual. Dengan mata berbinar dia berkata, hampir menjadi wanita yang sudah menikah. Kekasihnya menyahut, ada pesona tersendiri merebut calon istri orang. Barry menatap adegan itu, tak menyangka serendah ini. Carol terkejut. Kau di sini untuk mengajukan pinjaman. Namun Barry berkata tegas, aku tidak akan pernah menikahimu. Carol membela diri, wajar gadis cantik sepertiku punya kekasih. Kau wanita paling buruk, ujar Barry.
Tiba-tiba manajer ingin menemuinya. Pacar Carol emosi. Kau menghina kekasihku, minta maaf sekarang. Barry tak gentar. Aku tak suka diancam ini, akan berakhir buruk untukmu. Pria itu menyombongkan diri sebagai presiden perusahaan besar. Dia mengancam bisa memblokir semua operasi bank dengan mudah. Keributan itu menarik perhatian petugas keamanan. Kekasih Carol memerintah, orang ini tak pantas di ruang VIP, usir dia. Petugas itu berkata, Tuan ini adalah salah satu investor terpenting kami. Manajer bank masuk dan membungkuk hormat pada Barry. Dia meminta maaf karena terburu-buru kembali dari rapat direksi. Anda telah mendepositokan jumlah besar, kami akan berikan kartu Black Diamond. Carol dan pacarnya tak percaya, mana mungkin bocah ini punya uang sebanyak itu. Manajer itu sangat marah mendengarnya dan berkata, dia tak akan menoleransi penghinaan terhadap para stafnya. Pria itu sadar situasi memburuk dan langsung meminta maaf pada manajer. Carol dengan naif mencoba membela Barry, tak percaya ia memihak pria tua itu. Barry menepis wanita itu dan menyuruh manajer mengusir mereka semua. Manajer langsung bertindak memerintahkan penjaga untuk menyeret mereka keluar. Beberapa waktu kemudian, Barry akhirnya tiba di bandara meski urusan di bank memakan waktu lebih lama. Barry menduga adiknya sudah tiba, berharap dia tidak lelah menunggunya. Tiba-tiba sebuah sentuhan lembut terasa, dan suara adiknya bertanya kenapa dia begitu lama. Barry tersenyum dan berbalik adiknya bilang, dia berhutang sebatang coklat padanya. Tokoh utama kita bilang, ada urusan mendadak tapi berjanji akan menebusnya. Sambil menatap adiknya, ia sadar adiknya selalu menawan. Lalu ia mengajaknya pergi ke kafe untuk minum. Mereka melihat toko-toko unik di sekitar yang belum pernah ada di kota mereka. Adiknya menyarankan untuk tidak terburu-buru karena semua di bandara sangat mahal. Tiba-tiba, seorang pemuda menabrak tokoh utama kita dengan sengaja menunjukkan kesombongannya. Pria itu ternyata teman sekelas adiknya Barry dan menawarkan untuk mentraktir mereka. Dia mulai mengejek Barry mengatakan, pakaiannya seperti orang miskin yang tak mampu beli kopi. Barry bertanya pada adiknya yang bilang mereka mengaku sebagai teman sekelasnya. Tepat setelah itu, dia meminta kakaknya untuk tidak ikut campur karena mereka tak layak diladeni. Mahasiswa sombong itu berkata, pria ini mungkin tak punya uang untuk membeli air. Pacarnya menimpali, jangan sampai mereka tertular kemiskinan yang menjijikkan. Barry mendadak mendapat sebuah misi, habiskan 1 yen dalam 2 jam untuk mendapat kekuatan fisik. Sang tokoh utama melempar koin, dia memang ingin memberi mereka pelajaran. Pacar si mahasiswa sombong itu menyuruhnya berhenti membuang waktu dengan para pecundang. Dia kemudian memasang ekspresi aneh, seolah-olah tenggorokannya sangat kering. Melihat itu, mahasiswa tersebut berkata akan membelikannya minuman untuk melepas dahaga. Aksi mereka menarik perhatian, tetapi orang-orang tiba-tiba berlari ke suatu arah. Seorang pemuda marah dan berteriak agar orang lain berhati-hati saat berjalan. Seorang gadis di dekatnya bilang, semua di kafe gratis hari ini, dan memutuskan untuk melihatnya. Ketua geng mahasiswa itu kaget bagaimana bisa kafe semahal itu tiba-tiba gratis. Dia mendekati seorang staf kafe dan bertanya, apakah semuanya benar-benar gratis hari ini? Staf itu mengiyakan karena pelanggan itu yang membayar semuanya sambil menunjuk ke arah Barry. Barry berkata karena hari ini panas, semua orang boleh minum sepuasnya. Setelah itu dia bertanya pada adiknya, apakah suka minumannya, yang dijawab sedikit pahit. Mahasiswa itu bertanya apa maksud Barry, yang dijawab dengan pertanyaan balik. Kau mau minum? Barry menambahkan jika dia berterima kasih, dia akan memberinya minuman juga. Mahasiswa itu menolak menyebutnya minuman murahan, yang bahkan anjing tak mau minum. Ucapannya membuat semua orang di sekitarnya menatapnya dengan penuh kekesalan. Barry menyuruhnya menjaga ucapan, namun dia balas menghina minuman kaum miskin. Orang-orang di bandara merasa dia tak pantas mengkritik kebaikan tulus seseorang. Mereka juga merasa pria sombong yang merendahkan orang lain itu perlu diberi pelajaran. Pemuda itu mencoba minta tolong teman-temannya, berharap diselamatkan dari situasi genting ini. Warga yang marah menuduh teman-temannya, apa mereka komplotannya? Tapi mereka justru bilang tidak kenal sama sekali. Barry menegaskan adiknya tak bisa dibeli dengan uang. Meski jumlahnya besar, bagi Barry uang itu tak ada artinya. Setelah itu mereka tiba di pangkalan taksi untuk beristirahat sejenak. Sistem memberitahu Barry, misi telah selesai, bonus pun masuk sesuai kemampuannya. Sistem juga mengabarkan staminanya kini 3 kali lipat dari manusia biasa. Adiknya bertanya soal taksi pesanan mereka. Barry pun segera memeriksa kembali navigatornya. Tak lama sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di samping mereka, menarik perhatian sang adik. Di dalamnya ada seorang wanita karier bernama Jan. Ia bertanya apa yang Barry lakukan di sini. Barry menjawab, ia sedang menjemput adiknya untuk diantar ke asrama kampus. Sang adik menyuruhnya pergi. Ia tak mau kakaknya melewatkan kesempatan bersama wanita cantik itu. Jan bingung mendengar ucapan mereka. Barry pun langsung bilang ingin menumpang mobilnya. Barry teringat kehidupannya yang selalu sulit secara finansial. Jadi meskipun ini satu-satunya gaji itu sudah cukup bagus, beberapa saat kemudian Jane menyuruhnya mempelajari semua dokumen presentasi selagi ada waktu. Jane menambahkan, jika proyek ini berhasil bonusnya bisa mencapai ratusan yen. Tapi Barry merasa seperti dijebak. Tiba-tiba Jin meletakkan tangan di pahanya menyebutnya sombong.
Barry hanya menyuruhnya fokus ke jalan. Sambil tersenyum, Johnny bilang, Barry harusnya bangga masuk dalam radarnya. Tak lama mereka pun tiba di gedung utama perusahaan. Ternyata meja kerja Barry sudah dikuasai oleh pria bernama Ogawa yang sedang membuang barang-barangnya. Barry langsung meminta penjelasan atas semua ini. Ogawa menjawab sinis bahwa Barry sudah tak punya tempat lagi di departemen pengembangan. Dia dipecat. Barry menuntut barangnya dikembalikan. Tapi Ogawa justru bertanya kenapa ia harus melakukannya. Ogawa menantangnya berkelahi lalu melayangkan pukulan keras. Dengan sigap Barry menahan pukulan si pria sombong itu dan langsung mencengkeram tangannya. Sesaat kemudian ia menekan satu titik vital. Sang provokator Ogawa langsung tak berdaya. Seorang staf senior datang melerai meminta Barry segera melepaskan Ogawa. Dia juga meremehkan kemampuan Barry dan memutuskan memberikan presentasi itu pada Ogawa. Barry tak percaya. Manajernya tega merebut proyek yang ia bangun dari nol di saat-saat terakhir. Sang manajer bilang, kalau tidak suka silakan pergi dari sini. Tapi Jana tiba-tiba datang. Ia menegaskan tak akan membiarkan itu terjadi. Barry yang merintis proyek ini, jadi tak ada yang bisa menggantikannya. Manajer itu bilang ini bukan urusan Jan. Tapi Jan membalas dia tak berhak memerintah bawahannya. Sang manajer mengancam Jan akan menyesali keputusannya ini. Jan menenangkan Barry. Ia menyuruhnya untuk fokus saja pada persiapan presentasi. Barry berpikir, meski bosnya ini tegas, ia tahu cara melindungi anak buahnya. Waktu berlalu kini mereka berada di ruang konferensi. Presentasi proyek akan segera dimulai. Jan mengakhiri presentasi proyeknya menyatakan bahwa pekerjaan mereka telah selesai. Presiden dari Kia berkata presentasinya luar biasa, jauh melampaui ekspektasi mereka. Jan menepuk tangan Barry memujinya karena telah menyiapkan materi dengan sangat baik. Barry tersenyum merasa bosnya ini jadi terlalu dekat dan perhatian padanya. Tiba-tiba Akira bilang, mereka akan membahas soal pelunasan utang saat presidir mereka datang. Jan menatap tajam sang presiden bertanya soal pelunasan utang apa yang dia maksud. Manajer licik itu mengungkap laporan keuangan perusahaan. Mereka punya utang ratusan juta dan terancam tak bisa membayar gaji karyawan. Jana bilang semua ini tidak masuk akal karena tak ada yang seperti itu di buku perusahaan. Manajer itu mengaku telah sepenuhnya dibodohi karena buku yang ia periksa ternyata palsu. Jana bertanya apa mereka benar-benar berencana menjebaknya sejak awal. Lawannya tertawa dan berkata, Jana sudah masuk perangkap. Jana menegaskan perusahaan itu ia bangun dengan jerih payahnya dan kini mereka mencoba merebutnya. Lawannya mengklaim mereka sudah mendirikan perusahaan baru untuk menandatangani kontrak besar itu. Dia juga bilang kalau presiden perusahaan itu akan membeli semuanya hanya seharga 90 yen. Jana membalas bahwa ini adalah upaya untuk memanfaatkan kelemahan mereka. Lawannya Kawasaki meremehkan kalau jumlah sekecil itu pun tak akan ia dapatkan. Tak lama kemudian, presiden perusahaan Kinoshita tiba di lobi dan langsung menarik kekaguman semua orang. Salah satu rekannya berkata ia menyesal telah menyeretnya ke dalam situasi ini. Tapi ia sangat ingin bertemu orang yang telah berkontribusi 100.000 yen itu. Beberapa saat kemudian, manajer cabang menatap Barry dan bertanya apa yang dilakukannya di sana. Rekannya bertanya-tanya dengan kaget, apakah ini pria yang mereka bicarakan? Pria itu lalu membungkuk hormat dan berkata, ini suatu kehormatan bisa bertemu Barry di tempat ini. Kawasaki terkejut apa mungkin presiden salah mengira anak itu karena Barry hanyalah seorang petugas kebersihan. Kinoshita menyebut Kawasaki bodoh dan berkata, pria itu mendepositokan 100.000 yen ke bank tanpa pikir panjang. Barry menegaskan pembelian perusahaan mereka belum bisa dilakukan karena dokumennya palsu. Dia juga berkata, masih ada satu hal yang harus diselesaikan sebelum mereka bisa berpisah baik-baik. Jana bertanya apa maksudnya. Barry menjawab orang-orang ini memalsukan buku dan mencoba menjual perusahaan secara ilegal. Dia menoleh ke salah satu rekannya dan meminta penyelidikan mendalam menambahkan bahwa mereka siap bekerja sama. Manajer cabang memastikan mereka akan melibatkan pihak berwenang dan melakukan investigasi penuh. Kawasaki putus asa tidak percaya dengan apa yang terjadi dan menyatakan semua tuduhan itu bohong. Beberapa waktu kemudian, muncul berita di koran bahwa karyawan tersebut ditangkap karena penggelapan dana dan pemalsuan laporan. Barry dan Jana merayakan kesempatan itu dengan makan malam bersama dan gadis itu berterima kasih atas semua bantuannya. Ucap Jana, Barry telah menyelamatkan perusahaannya hal terpenting dalam hidupnya dan ia sangat menghargainya. Barry berkata ia akan mempercayakan pengelolaan perusahaan kepadanya, tapi di masa depan, Jana harus lebih berhati-hati. Jana tersenyum dan berkata dia memang mudah jatuh ke dalam perangkap, jadi itu tidak akan mudah baginya. Setelah itu dia bangkit dan berkata, ingin bersulang sekali lagi. Beberapa saat kemudian, dia kesulitan berjalan dan terpeleset di lantai yang licin. Barry segera bergegas mencegah gadis itu jatuh dan bertanya apa dia baik-baik saja. Jana berkata pergelangan kakinya terkilir dan ia harus ke kamarnya. Dia juga berharap Barry tidak akan melakukan hal aneh yang dijawab Barry dengan tenang bahwa Jana tak perlu khawatir.
Beberapa menit berlalu, dan dia sudah berada di sebuah kamar yang agak mahal. Barry memeriksa keadaan Jana dan berkata, kalau begitu dia mungkin akan pergi melanjutkan urusannya. Begitu dia berbalik, Jana memutuskan untuk beraksi dan mengaitkan kakinya di sekelilingnya. Barry berbalik dan melihat seorang gadis cantik melemparkan diri ke pelukannya. Sambil menatapnya, Jana tersenyum karena kali ini Barry lah yang masuk perangkap. Meskipun dia selalu memberi nasihat kepada orang lain, Barry memutuskan untuk mengikuti permainan rekannya dan bergegas ke tempat tidur untuk membaringkannya dengan hati-hati. Sesaat kemudian dia berkata akan menciumnya untuk merayakan kemenangan besar mereka. Beberapa jam berlalu, dan Jana tersenyum masih tak percaya Barry masuk ke dalam jebakannya. Dia juga bertanya orang macam apa Barry ini hingga bisa melakukan hal-hal melelahkan selama 6 jam tanpa henti. Barry tersenyum dan mengingatkannya bahwa Jana lah yang pertama kali memancingnya untuk melakukan hal seperti itu. Jana bercanda ia tak menyangka anak muda zaman sekarang punya stamina luar biasa. Detik berikutnya ia kembali menerkamnya mengaku sudah tidak tahan lagi. Tak lama sebuah notifikasi sistem muncul. Barry harus membelanjakan 1 yen hari ini untuk mendapat bonus spesial. Barry lalu bertanya pada kekasihnya. Kekasihnya, bagaimana jika ia berinvestasi di perusahaannya? Jana menolak tegas. Ia tidak mau ada pengaruh terlalu besar dari sang kekasih. Ia menambahkan setelah insiden itu, perusahaannya mungkin sedikit rugi, tapi parasitnya sudah hilang dan pasti akan bangkit kembali. Setelah itu, ia mengecup tokoh utama kita. Inilah ucapan terima kasih terbaik untuk investor terbesarnya. Jana mencoba menjauh, tapi tubuhnya terasa begitu berat. Ia merasa kakinya lemas seakan mau rubuh. Semua ini akibat intensitas luar biasa dari aktivitas mereka berdua. Barry menyarankannya istirahat, tapi Jana menolak. Ada rapat penting yang harus ia hadiri bagaimanapun caranya. Baginya semua harus ia raih dengan usahanya sendiri. Barry mengantar pasangannya sambil berpikir untuk istirahat, saat tiba-tiba teleponnya berdering. Ternyata itu panggilan dari sahabatnya. Bibinya dilarikan ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, ia langsung melesat ke rumah sakit untuk menemui mereka. Di sana sahabatnya Yamaguchi sudah menunggu di sisi bibinya. Dengan suara sendu sang bibi berkata, ia tak pernah sakit seumur hidupnya tapi kini harus terbaring lemah. Sambil mengupas apel Barry, menenangkannya. Ini hanyalah akumulasi lelah selama bertahun-tahun. Ia tersenyum teringat masa kuliah saat mereka sering makan di rumah sang bibi. Barry memberikan apel itu, berharap bisa memberinya kekuatan untuk kembali pulih. Yamaguchi sempat berpikir meminjam uang, tapi ia urungkan niatnya melihat bisnis Barry yang sedang sulit. Tiba-tiba seorang suster cantik masuk bersama 2 perawat pria yang tegap. Salah satu perawat berkata, pasien harus segera dipindahkan ke kamar lain apapun yang terjadi. Yamaguchi langsung menghalangi menanyakan apa yang terjadi dan kenapa bibinya dipindahkan. Ia memohon agar bibinya tidak diusir, berjanji akan segera mengurus biaya rawat inap. Suster itu menatapnya heran. Pasien dipindahkan karena ada pembayaran sebesar 1 yen yang baru saja masuk. Yamaguchi bingung dan bertanya dari mana datangnya uang itu. Sambil tersenyum, suster itu menjawab bahwa Barry yang melunasi semuanya. Para perawat lalu mengangkat sang bibi, mengatakan akan mengantarnya secara pribadi dan menanyakan kondisinya. Sang bibi tersenyum, merasa senang dikelilingi pria-pria hebat, bahkan ia merasa sudah baikan. Para perawat menyuruhnya berpegangan erat karena mereka akan menuju ruang VIP. Benar saja ia kini berada di bangsal khusus untuk pasien kelas atas. Para perawat berkata, mereka siap sedia 24 jam sehari 7 hari seminggu. Yamaguchi masih tak percaya. Ia merasa ini seperti mimpi dan meminta Barry memukulnya. Dengan senang hati Barry memenuhi permintaan itu. Sebuah pukulan keras membuatnya berteriak kencang. Yamaguchi langsung memintanya untuk pelan-pelan. Barry menjawab itu hukuman karena telah menyembunyikan masalah biaya pengobatan. Yamaguchi meminta maaf, tapi Barry mengerti alasannya melakukan itu. Ia menegaskan jika butuh uang hubungi saja dirinya. Kesehatan bibinya adalah yang utama. Sesaat kemudian, notifikasi sistem muncul, misi selesai, dan Barry mendapat keahlian mata pengukur. Barry membaca deskripsi hadiahnya dengan saksama, bertanya-tanya bonus apa sebenarnya ini. Sementara itu di ruangan lain, seorang gadis muda menanyakan kondisi ayahnya. Gadis itu ternyata Yamada, mahasiswi di universitas tempat adik tokoh utama diterima. Yamada ingin memanggil dokter, tapi ayahnya bilang ia baik-baik saja dan ingin menyerahkan perusahaan padanya. Sambil memberikan buku catatan, ia berkata di dalamnya ada info tentang proyek yang sedang berjalan. Dengan kontrak itu, kondisi keuangan mereka bisa stabil. Ayah Yamada yakin proyek ini cocok untuk keahlian putrinya. Karena itu dia pasti akan berhasil. Yamada berjanji akan memikirkannya, meminta sang ayah fokus pada pemulihan. Setelah dari rumah sakit, dia bergegas pergi agar tidak terlambat untuk konferensi. Di jalan seorang nenek aneh menyebutnya sebagai gadis uang yang sengaja dibawa ke sini. Tanpa curiga, Yamada menghampirinya, tidak tahu sebuah drama telah disiapkan. Saat Yamada mendekat nenek itu, tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sambil memegangi kaki Yamada, dia merintih menyalahkan anak muda yang ceroboh.
Yamada bingung tak yakin apa dia benar-benar menabraknya. Tiba-tiba dua pria muncul mengaku melihat semuanya. Salah satunya menuduh Yamada bersikap tidak sopan dan mengancam akan melapor ke kampusnya. Tepat pada saat itu, Barry datang menahan tubuh Yamada bertanya apa dia baik-baik saja. Dia mengulang pertanyaannya saat sistem di kepalanya menunjukkan hasil pengukuran mata F36. Barry terheran karena biasanya sistemnya mengukur ukuran dada dengan kategori yang berbeda. Sementara itu, nenek itu terus berakting menuduh Yamada menabraknya tanpa peduli. Yamada yang panik hampir mengaku salah, tapi Barry menghentikannya. Jika kau mengaku kau masuk perangkap mereka. Barry dalam hati tersenyum, karena dia sudah mengamati situasi ini sejak awal dengan kemampuannya. Barry menjelaskan saat Yamada berjarak 3 cm, nenek itu sengaja membungkuk maju. Dia juga menyebut ada orang dengan kamera yang merekam kejadian itu sebagai barang bukti. Barry menambahkan lokasi ini sangat ideal untuk menyembunyikan semua cacat dalam rekayasa mereka. Apa itu benar? Tanya Yamada. Barry tersenyum dan mengaku, aku mengarang semuanya. Tapi mereka memang terlihat seperti kru film, tambahnya. Apa kau sedang lari dari seseorang? Yamada berpikir sejenak, lalu menatap nenek itu dengan tegas dan berkata, dia tidak bersalah. Wanita itu kembali berakting lemah, menyebut bahwa dia seharusnya menjalani operasi. Namun Barry dengan santai mengingatkan bahwa rumah sakit ini penuh dengan kamera pengawas. Dengan percaya diri Yamada setuju untuk memeriksa rekamannya. Tapi rekaman biasa terkadang tidak bisa menangkap semua detail. Tambahnya, dia melanjutkan sekarang ada teknologi gerak lambat yang bisa menangkap setiap sepersekian detik. Dengan itu, kita bisa tahu kebenarannya, kata Yamada. Jika aku bersalah, aku akan membayar ganti rugi. Tapi jika sebaliknya kalian yang harus membayar kompensasi moral, nenek itu langsung ketakutan mendengar ancaman yang tenang, namun logis itu lalu kabur, sambil bergumam tak jelas. Yamada menatap para penipu itu dengan bangga tak akan membiarkan siapapun menindasnya. Barry bertanya bagaimana dia tahu teknologi canggih itu. Yamada tertawa dan mengaku dia juga mengarangnya. Sebuah senyuman hangat dan percikan saling pengertian muncul di antara dua orang yang cerdik itu. Yamada memperkenalkan dirinya dan berterima kasih atas bantuan Barry yang cepat. Barry juga menyebutkan namanya dan berkata, aku sedang sibuk tapi kita bisa jalan-jalan nanti. Dia memperhatikan Yamada, pergi bertanya-tanya apakah semua ini cara halus untuk mengendalikannya. Namun dia tersenyum memutuskan lebih baik menjaga jarak dari orang tulus yang punya ambisi sendiri. Tak lama kemudian dia sadar hari sudah cukup larut. Setelah meninggalkan rumah sakit, dia pulang ke salah satu apartemen sewaannya. Sambil bersantai di sofa, dia membuka situs streaming favoritnya. Beberapa klik, kemudian dia masuk ke sebuah siaran langsung kompetisi dua streamer yang menampilkan sang dewi penari terkenal. Streamer Celine, sang ratu, berterima kasih pada para pendukung setianya. Saingannya Abigail memohon dukungan dari para penontonnya. Dengan senyum sinis, Celine mengejek Abigail yang tertinggal. Ia bahkan berlagak akan menunjukkan kehebatannya bermain dengan kaki. Di sisi lain, Barry mengaktifkan kemampuannya. Mata super presisinya mulai menganalisa kejanggalan di layar. Tanpa ragu ia berkomentar. Kakinya aneh, bahkan meja di sebelahnya terlihat melengkung. Komentar itu membuat Celine marah dan menuntut penjelasan dari Barry. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi muncul, akunnya diblokir selama setahun penuh. Para penonton langsung membela Celine mati-matian. Mereka menghujat Barry, menyebutnya pecundang yang menyedihkan. Barry geram. Kebebasan bicaranya dilanggar, ia harus segera bertindak. Untuk balas dendam, ia beralih ke siaran Abigail yang sedang memohon dukungan terakhir. Mengabaikan suasana muram, Barry mengirimkan rentetan hadiah super mahal. Celine terkejut melihat donasi itu. Peta kekuatan kini berubah drastis. Layar menunjukkan Abigail menerima banyak kapal hadiah bernilai fantastis. Abigail langsung melesat ke puncak berterima kasih pada donatur misteriusnya. Celine panik dan sadar telah membuat kesalahan fatal. Dengan putus asa, ia mencoba meminta donasi dari para penontonnya. Barry tanpa ragu mengirim 10 kapal raksasa lagi untuk mengakhiri semuanya. Celine sadar ia telah kalah telak. Tak ada yang bisa menandingi donatur itu. Barry berpikir membungkam orang lain tak akan menyelesaikan masalah apapun. Penonton berbalik arah menuntut Celine minta maaf. Dengan terpaksa, ia mengakui kesalahannya. Sementara itu, Barry menutup siaran dan menerima pesan pribadi dari Abigail. Abigail berterima kasih, tapi ia bilang tak butuh hadiah semahal itu. Ia bahkan menawarkan untuk mengembalikan uangnya, membuat Barry sempat curiga. Namun Barry menjawab santai bahwa uang itu tak berarti banyak baginya. Sebagai balas budi, Abigail mengajaknya makan malam sebagai teman. Barry terkejut. Apa gadis ini mengira ia mencoba membeli perhatiannya, tapi ia sadar tak punya niat lain dan setuju untuk sekadar mengobrol. Adegan beralih ke sebuah villa mewah yang terletak di tepi sungai. Ternyata ini rumah keluarga kaya. Seorang ibu memarahi Abigail karena terlalu asyik streaming. Abigail menjelaskan ini pekerjaannya dan ia sudah selesai jadi bisa berkumpul dengan keluarga. Sambil duduk di samping ibunya, ia berjanji tak akan mengabaikannya. Sang ibu mengingatkan uang saku Abigail dari keluarga sudah jutaan, jadi ia tak perlu bekerja.
Abigail tertawa, ia melakukan ini bukan demi uangnya. Ia juga bercerita tentang orang menarik yang ia temui sambil menunjukkan chatnya dengan Barry. Ibunya menyela Abigail sudah punya calon dari perusahaan besar. Abigail menjawab ia belum siap memikirkan hal itu sekarang. Sang ibu berkata ia hanya menyampaikan pesan bukan memaksa putrinya. Sementara itu, di malam hari Barry memutuskan keluar untuk mencari udara segar. Saat berjalan-jalan perutnya terasa lapar. Ia memutuskan mampir ke kedai temannya. Baginya tak ada yang lebih nikmat dari sate goreng dan minuman dingin. Tanpa pikir panjang, ia melangkah ke sebuah kedai bernama Hank's Fruit Snacks. Pak tua Hank sedang kesulitan memohon penundaan sewa. Tapi pemiliknya menolak dengan dingin. Ia bahkan menawarkan peralatannya sebagai jaminan sewa. Hank tak percaya ini. Pemilik gedung menyuruh anak buahnya menyita semua barang. Hank menjelaskan kalau semua alatnya dibuat khusus. Harganya puluhan ribu dolar, tak sebanding dengan sewanya. Preman itu mengejek menyebut semua itu hanya rongsokan tua. Melihat itu, Barry langsung turun tangan dan menghentikan preman itu. Pria itu marah tapi ia sadar tubuhnya tak bisa bergerak sama sekali. Barry bertanya berapa utang Hank. Dia yang akan melunasi semuanya. Wanita itu menatapnya sinis, mengira Barry hanya anak kecil yang bercanda. Setelah berpikir ia menolak tawaran itu, mentah-mentah. Wanita itu berdalih kalau dia sudah berbaik hati menyewakan tokonya dengan murah. Menurutnya, area ini akan jadi pusat bisnis, jadi harga sewa harus naik. Ia juga mengaku ada perusahaan besar yang mau menyewa dengan harga lebih tinggi. Tanpa pikir panjang, Barry langsung menghubungi seseorang di ponselnya. Sementara itu, si pemilik menuntut 300 hingga 50 ribu sebulan. Di telepon Barry, berterima kasih karena dokumen pentingnya sudah diurus cepat. Ia lalu berkata pada wanita serakah itu, kalau tempat ini sudah jadi miliknya. Wanita itu tertawa menganggapnya bualan. Ia tak akan menjual hasil jerih payahnya. Ia kembali menyuruh anak buahnya untuk mengosongkan seluruh toko. Barry tak membiarkan itu terjadi. Ia langsung menghalangi jalan kedua preman itu dengan tangannya. Dengan kekuatan dari sistem, ia mementalkan mereka dengan mudah. Wanita itu terkejut dan mengancam akan memanggil polisi. Sambil membersihkan tangan, Barry berkata, wanita itu hanya punya hak guna bukan hak milik. Tiba-tiba beberapa kendaraan konstruksi muncul entah dari mana. Sambil tersenyum, Barry menjelaskan ia baru saja membeli seluruh area komersial ini. Para pekerja menghampiri bos baru, mereka menunggu perintah selanjutnya. Pemilik lama itu kebingungan melihat semua alat berat yang datang tiba-tiba. Barry mengancam akan meratakan tempat ini membuatnya tak bisa menjual apa-apa. Baginya biaya sebesar itu hanyalah uang receh. Sadar tak bisa melawan wanita itu, langsung jatuh berlutut. Ia memohon menceritakan kegagalan investasinya dan hanya bergantung pada uang sewa. Sebagai gantinya, ia menawarkan diskon sewa setengah harga gratis air dan listrik. Barry tersenyum. Seharusnya dari awal kita bicara seperti ini. Tak lama kemudian sebuah tugas sistem muncul. Misi dirikan perusahaan yang tangguh. Untuk merayakannya, Barry memutuskan untuk makan. Hank berkata hari ini dia yang traktir. Barry boleh pesan apa saja. Barry memuji masakannya dan berjanji akan sering mampir. Hank bercerita ini adalah resep rahasia keluarganya turun-temurun. Beberapa saat kemudian, Jana datang dan menyindir seorang bos besar mengajaknya kencan hanya untuk makan sate. Tapi setelah mencicipinya, ia mengakui rasanya enak. Barry tersenyum berpikir, Jana tak tahu harga sate ini. Barry teringat sistem memberinya insting tajam. Ia pun mendekati Jana. Jana berkata di sini terlalu ramai, lalu mengajaknya pulang jika ia mau. Baris menyadari ketulusan pria itu dan mengajaknya bekerja sama, mengaku butuh bantuan. Jana setuju dengan Joy sebagai sekretaris pribadinya, lalu bertanya jenis bisnis apa yang akan dibuka. Barry mengaku belum memutuskan bisnis apa yang akan ia mulai. Tapi yang pasti semua peralatannya harus yang paling canggih dan termahal. Ia bercanda apa ada bonus jika ia menyelamatkan Jana. Jana tersenyum, ia sudah sangat berpengalaman dalam bisnis. Karena itu ia siap memulai tugas profesionalnya kapan saja. Sementara itu, Jin meminta Hank membungkus bawang goreng dan 5 porsi ginjal babi. Barry menatapnya dengan heran bertanya-tanya apa yang merasukinya. Malamnya ia mengantar Jana pulang untuk memastikan gadis itu tiba di apartemennya dengan selamat. Jana memeluknya dan menyebutnya Genit karena ia akan sibuk bekerja sementara Barry pergi berkencan. Barry menyangkal pernah mengkhianatinya. Namun Jana berkata, aroma parfum di bajunya membuktikan sebaliknya. Jana menegaskan ia hanya ingin Barry ada di sisinya saat dibutuhkan untuk membantunya kembali kuat. Barry tersenyum dan meyakinkannya kalau dia bisa diandalkan dan tak akan pernah meninggalkannya. Saat berjalan pulang, tiba-tiba Barry merasakan hawa kehadiran aneh di belakangnya, seolah ada yang mengawasi. Tanpa berpikir dua kali, ia memutuskan untuk mengaktifkan keahlian pengukurannya yang luar biasa akurat. Dengan lirikan cepat, ia sadar ada bayangan yang menjaga jarak, artinya seseorang telah membuntuti mereka. Untuk keluar dari situasi ini, ia segera menggenggam tangan kekasihnya untuk menarik perhatian. Ia beralasan perutnya tiba-tiba terasa tidak enak sepertinya karena sate yang mereka makan. Barry berkata ia tak bisa mampir hari ini dan menyuruhnya pulang lebih dulu. Tapi Jana bisa menebak ada sesuatu yang tidak beres di sini. Sambil tersenyum, ia berkata lain kali Barry harus menebus semua ini, beserta bunganya.
Barry tersenyum lega menatapnya pergi dan berjanji akan menebusnya lain waktu. Setelah Jana menjauh, ia berbalik dan menyuruh si penguntit untuk menunjukkan diri. 3 preman muncul di hadapannya, memuji tatapan tajam yang dimiliki Barry. Pemimpin mereka berkata, karena sudah ikut campur, jangan salahkan mereka atas masalah yang akan terjadi. Dengan kata-kata itu, 2 preman mengeluarkan pemukul baseball, siap menghajar sang tokoh utama. Barry menunggu mereka mendekat lalu dengan lincah menghindar berkat kelincahan manusia supernya. Pukulan berikutnya yang mengarah ke rahangnya, ia hentikan dengan mudah menggunakan tangannya. Barry merasakan kekuatan lawannya yang luar biasa menyadari ia nyaris tak bisa mengimbangi mereka. Ia segera mundur dan berkata, mungkin ini salah paham tak perlu langsung berkelahi. Sambil mengeluarkan segepok uang, ia bilang masalah ini bisa diselesaikan dengan damai tanpa perlu kekerasan. Sebagai jawaban preman itu, mengayunkan pisaunya menjatuhkan uang dari tangan Barry. Ia berkata Barry tidak mengerti siapa yang dihadapinya karena uang tidak akan membantunya. Ia langsung menerjang maju, menyuruh Barry mengingat untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Tiba-tiba seorang wanita tua muncul di belakangnya menepuk bahunya dan memuji ototnya. Di samping wanita itu, muncul banyak lansia lain yang mengaku dengar ada syuting dan sedang merekrut figuran. Jana mengibaskan segepok uang berterima kasih pada para lansia itu dan akan membayar mereka masing-masing $200. Barry menatap kekasihnya dengan kaget tak percaya dia datang menolongnya di saat genting. Jana tertawa dan berkata, ia tak bisa dibodohi karena pengalamannya jauh lebih banyak dari Barry. Para figuran lansia di dekatnya berkata, aktingnya 100% meyakinkan. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk ikut campur dalam situasi tersebut. Barry tertawa dan berkata, uang mungkin tak bisa memanggil hantu, tapi bisa mengumpulkan petarung terkuat. Salah satu penjahat itu bilang si nenek mengingatkannya pada mendiang neneknya. Sadar tak bisa menang, pemimpin bandit menyuruh anak buahnya kabur. Para lansia menatap bingung kenapa para aktor utama itu pergi begitu saja. Lewat tatapan mereka, Barry mencoba menebak siapa dalang di balik semua ini. Beberapa waktu kemudian, di sebuah bank yang baru saja Barry kunjungi, seorang gadis bernama Stella masuk dalam hati. Ia mengeluh sangat mengantuk. Tiba-tiba seorang pria menegurnya menanyakan kenapa sikapnya begitu tak pantas. Pria itu mengingatkan kalau dia bekerja di bank. Artinya penampilan dan sikapnya adalah cerminan dari tempat ini. Pelayanan itu hal serius sementara anak muda sekarang tak punya semangat juang. Stella terkejut dan bertanya-tanya siapa orang-orang ini dan apa maunya. Manajer cabang muncul kaget melihat mereka semua berkumpul begitu cepat. Dengan bingung Stella bertanya pada bosnya, sebenarnya ada apa ini? Bosnya menjawab dengan tenang akan memperkenalkannya pada mereka semua. Manajer cabang memperkenalkan Direktur Bank Pembangunan dan Kepala Cabang Morgan Bank. Stella sadar mereka adalah petinggi dunia keuangan. Kenapa mereka ada di sini? Manajer cabang merasa tak pantas orang terhormat seperti mereka berdiri di depan pintu, lalu mengajak mereka semua ke ruang VIP. Tapi mereka menolak pergi sebelum bertemu dan bicara langsung dengan Barry. Stella mengerti mereka datang khusus untuk klien barunya itu. Di saat yang sama, salah satu dari mereka menawarkan bantuan pelatihan staf yang katanya sangat mahal. Stella membungkuk hormat. Tiba-tiba manajer bilang gadis ini adalah wakilnya. Seorang klien pria tak terima dan menuduh manajer menyalahgunakan wewenang. Manajer membantah keras tuduhan itu, konyol dan sangat menghina. Tapi mereka tetap menuntut sebuah penjelasan. Saat itu Stella ditelepon Barry soal deposit dalam jumlah fantastis. Para petinggi itu terkejut. Mereka sadar ini pasti Barry yang mereka cari. Manajer cabang pun menjelaskan saat Barry pertama kali datang, Stella lah yang melayaninya karena itulah dia jadi wakil manajer. Seketika sikap mereka berubah drastis. Mereka memuji Stella sebagai kebanggaan industri keuangan. Beberapa saat kemudian di apartemen Barry, dia meminta Stella datang menemuinya. Begitu tiba, Stella berhenti sejenak untuk mengatur napas setelah perjalanan. Barry berterima kasih dan langsung memberinya sebotol air minum. Sambil tersenyum, Stella berkata, ini tugasku melindungi privasi klien terpentingku. Dia teringat harus ganti mobil 3 kali demi menghindari para petinggi keuangan itu. Barry tak menyangka akan diikuti oleh orang sebanyak ini. Tapi gerombolan orang keuangan ini jelas beda dari para preman kemarin. Dia teringat ucapan ketua bandit itu dan curiga ini ada hubungannya dengan si streamer. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan baru saja masuk. Pesan dari Abigail. Aku tunggu di restoran jam 6 sore. Barry berpikir ini kesempatan bagus untuk mencari tahu lebih banyak tentangnya. Beberapa jam kemudian, Barry tiba di restoran untuk bertemu Abigail. Di pintu masuk seorang pelayan menyapanya dan menanyakan tujuannya. Seketika Barry sadar. Dia bahkan tidak tahu nama asli Abigail bagaimana ini model. Pelayan dengan sopan menawarkan meja yang tersedia untuk Barry. Tiba-tiba seorang manajer berwajah sangar menghampiri dan bertanya kata keperluannya. Manajer itu justru memarahi stafnya karena meletakkan bunga di ruang VIP. Menurutnya kehilangan tamu penting akan merusak reputasi restoran mereka. Manajer itu menatap Barry dengan sinis mengiranya calon satpam. Barry tak acuh dan langsung mengangkat telepon dari Abigail. Barry mengatakan kalau dia sudah berada di lobi restoran. Namun si manajer menyela melarangnya berbicara di telepon. Belum sempat Barry merespon, sebuah tangan lembut
menepuk pundaknya dari belakang. Ternyata itu Abigail, yang tampak senang melihatnya. Manajer itu terkejut dan bertanya apa pria itu benar-benar tamunya. Barry menegaskan bahwa dia adalah tamu bukan datang untuk melamar kerja. Manajer itu tergagap meminta maaf mengaku telah salah menilai Barry. Dalam hati Barry, berpikir pria itu terlalu sombong, tapi dia memilih untuk diam. Abigail tertawa tak menyangka Barry suka mengerjai orang dengan menyamar. Saat mereka duduk sang manajer, segera melapor bahwa bunga lili kesukaan Abigail telah disiapkan. Dia bahkan menawarkan pelayan favorit Abigail, yang kemudian bertanya apa yang ingin Barry pesan. Abigail memanggil Barry dengan nama julukan katanya itu terdengar lebih seru. Barry mengaku belum pernah datang ke tempat semewah ini sebelumnya. Karena itu, dia akan memesan menu yang sama dengan temannya. Manajer beralih ke Abigail, menanyakan apakah dia mau memesan minuman favoritnya Candy. Abigail bertanya pada Barry, mau minum apa dan dia menjawab hanya ingin soda. Manajer menyindir jarang sekali ada tamu yang memesan minuman bersoda di sini. Barry hanya ingin cola biasa. Manajer menjawab dengan sinis bahwa minuman itu akan segera disajikan. Sambil berlalu manajer itu bergumam kalau Barry hanyalah mainan baru Abigail. Saat dia berjalan menuju dapur, dia melihat pria lain berpakaian sederhana dan bertanya-tanya apa yang dilakukannya di sini. Sementara itu, seorang pemuda di meja lain sedang mencari gadis-gadis tercantik di kota. Pandangannya lalu tertuju pada Abigail, dan dia pun menyeringai penuh harap padanya. Tak lama pesanan Abigail datang, yaitu kepiting Raja Australia yang menggugah selera. Abigail pamit ke toilet, sambil bercanda menyuruh Barry untuk selalu waspada. Saat Barry sendirian, seorang gadis cantik mendekat dan mengomentari kepiting di mejanya. Dia berkata capit kepiting itu sangat kuat dan tebal, sambil memasang ekspresi aneh. Gadis itu mendekat dan tanpa ragu meminta ditraktir hidangan mahal tersebut. Barry menatapnya lekat memastikan apa gadis itu benar-benar ingin ditraktir. Setelah hening sejenak, Barry justru menyindirnya apa ada pengemis di restoran mewah. Gadis itu sangat tersinggung menuduh Barry meremehkan kemampuan orang lain. Sambil berbalik, dia menyuruh si pria miskin itu menikmati saja kepitingnya. Namun tubuhnya sengaja menyenggol siku Barry yang sedang asyik makan. Gadis itu langsung membuat keributan menuduh Barry berbuat tidak senonoh padanya. Barry hanya bertanya dengan polos apa maksud dari perkataannya. Si gadis membalas menyuruhnya jangan berpura-pura tidak bersalah. Dia menyebut Barry pecundang yang berani main fisik, lalu mengambil segelas air dingin. Detik berikutnya dia mencoba menyeramkan air itu ke wajah Barry. Dengan gesit Barry menghindar. Air itu malah mengenai wig pria bernama Suma di dekatnya. Abigail yang melihat semuanya meminta gadis itu untuk meminta maaf pada temannya. Gadis itu menolak bersikeras bahwa Barry yang telah menyentuhnya lebih dulu. Memangnya kau siapa berani menyuruhku? Tantang Abigail. Manajer bergegas menghampiri melaporkan bahwa rekaman CCTV sudah diamankan. Setelah diperbesar, terbukti gadis itulah yang mendekat lebih dulu. Gadis itu berkelit mengaku hanya tersandung saat Barry mencoba menolong. Ia berteriak tak mungkin ada wanita yang rela menjatuhkan harga dirinya. Abigail menyuruh manajer memasukkan wanita itu ke daftar hitam semua restoran. Si penipu terkejut bertanya-tanya siapa gadis yang punya kuasa sebesar ini. Abigail langsung memotret wajah kagetnya. Kenapa kau memfotoku? Tanya wanita itu. Akan kusebar di media sosial, jawab Abigail, agar semua orang waspada. Abigail menoleh pada Barry. Aku tak akan membiarkan siapapun merendahkanmu. Si penipu panik. Jika masuk daftar hitam, bagaimana ia bisa menipu orang kaya lagi? Seorang pria tiba-tiba datang membela pacarnya yang katanya sedang mabuk. Wanita itu menatap teman prianya, Tuan Frank yang hanya menyuruhnya minta maaf dan segera pergi. Wanita itu membungkuk minta maaf, namun Abigail sama sekali tidak peduli. Abigail bertanya siapa Frank. Pria itu mengaku sebagai orang baru di kota ini. Sebagai permintaan maaf, Frank menawarkan makan malam dan Barry pun setuju. Abigail tersenyum licik. Jadi kami boleh pesan apa saja untuk dimaafkan? Tentu silakan pilih, jawab Frank tak menyadari tatapan aneh dari Barry. Tak lama manajer datang, membawakan sebotol anggur terbaik untuk mereka. Dalam hati Frank merasa rencananya yang rumit akhirnya berhasil. Baginya pilihan antara pria kaya sepertinya dan pria miskin di hadapannya sudah jelas. Ia berpikir gadis biasa pasti akan langsung terpikat olehnya. Bahkan gadis pemalu pun setelah sedikit dibujuk pasti akan luluh juga. Abigail justru tertawa dan mengajak Barry jalan-jalan mengabaikan Frank sepenuhnya. Frank kesal. Kenapa Abigail bahkan tidak berpamitan padanya? Setelah berpikir sejenak, ia nekat menghalangi jalan mereka memaksa, ingin ikut berjalan bersama. Kenapa kami harus mau jalan denganmu? Tanya Abigail, jelas-jelas menolak. Frank tak menyerah dan meminta kontaknya, namun lagi-lagi ditolak mentah-mentah. Tiba-tiba seorang pelayan muncul. Tuan, tagihan Anda belum dibayar. Frank menatap tagihan di tangannya. Matanya terbelalak melihat jumlah yang tertera. Abigail tersenyum sinis. Sudah kuduga kau hanya pria tak berguna yang pamer uang. Makanan semurah ini tak bisa kau bayar. Perlu kubantu. Sindirnya tajam. Emosi Frank meledak. Ia melayangkan tinju ke arah Abigail. Namun Barry bergerak cepat menahan pukulan itu untuk melindungi Abigail. Dengan tatapan dingin Barry bertanya,
Kau yakin mau membuat keributan di sini? Frank meringis kesakitan. Kau dari kelompok mana? Tanyanya. Barry menatapnya datar. Aku bukan bagian dari kelompok manapun. Jadi kaulah penghalangnya, desis Frank penuh benci. Berani kau muncul di distrik selatan, kau akan menyesal, ancamnya. Abigail tak peduli. Barry, jangan buang waktumu untuk orang rendahan ini. Beberapa saat kemudian, beberapa mobil mewah berhenti. Dari dalamnya turun orang-orang penting berjas mahal. Salah satu dari mereka membungkuk hormat pada Barry. Kami akhirnya tiba, Tuan. Pria itu ternyata adalah pimpinan bank dari wilayah selatan, membuat semua orang waspada. Abigail terkejut sepertinya ia mengenali wajah pria itu dari suatu tempat. Sementara itu, Frank yang mengamati dari jauh bertanya-tanya, mengapa seorang direktur bank datang kemari? Sang direktur bergegas menaiki tangga untuk segera menemui Barry. Dengan penuh hormat, ia menjabat tangan Barry senang, akhirnya bisa bertemu langsung. Setelah itu, ia memperkenalkan diri namun rekan-rekannya yang lain ikut maju tak mau ketinggalan. Frank tercengang melihat separuh elit keuangan kota datang hanya untuk Barry. Frank mengamati Barry bertanya-tanya siapa sebenarnya pemuda ini hingga begitu berpengaruh. Barry mendengarkan mereka lalu berkata, ia punya satu syarat penting. Sambil mengeluarkan koin dari sakunya, ia menantang mereka siapapun yang menemukan penyerangnya akan dapat investasinya. Para pebisnis itu tersenyum, mereka menyukai kompetisi yang adil. Tanpa basa-basi lagi, mereka semua berbalik dan bergegas pergi memulai persaingan itu. Abigail cemas mengira semua ini karena postingan medsosnya dan berniat menghapusnya. Barry menenangkannya berkata bahwa ia tak perlu khawatir. Cepat atau lambat mereka memang harus berhadapan dengan sistem ini. Tiba-tiba Frank muncul entah dari mana menyuruh Barry untuk berhenti. Barry menatapnya penasaran dengan apa lagi yang diinginkan pria itu darinya. Frank menyatakan sudah waktunya menepati janji mentraktir jus kelapa andalannya. Sambil menoleh ke teman-temannya, ia memberi isyarat dan semua orang mengeluarkan botol dari saku mereka serempak. Barry bersiap untuk berkelahi, tapi pemandangan di depannya begitu konyol hingga ia hampir tertawa. Barry justru mengeluarkan sekaleng jus kelapa dari sakunya, seolah itu senjata rahasianya. Abigail hanya bisa menonton dengan bingung tak mengerti apa yang sedang terjadi. Barry dan teman-temannya mulai meminum jus itu dengan penuh semangat. Senyum terkembang di wajah mereka mengakui bahwa ini adalah jus kelapa terenak. Barry menatap situasi ini dengan heran bertanya sirkus macam apa yang sedang Frank gelar. Frank tanpa diduga langsung berlutut di hadapan Barry, memohon maaf atas semua perbuatannya. Ia juga menawarkan bantuan mengatakan ia paham dunia bawah dan bisa membantu Barry. Barry menyetujui syaratnya dan berkata, kalau begitu, ia akan memberi Frank satu kesempatan untuk membuktikan diri. Tak lama pemilik restoran menghampiri mereka meminta Barry mengisi survei pelayanan. Pemilik itu bertanya apakah Barry puas dengan layanan mereka. Barry menjawab tak ada keluhan, sebaliknya ia ingin berterima kasih pada manajer. Pemilik restoran itu tampak bingung tak mengerti maksud perkataan Barry. Barry menjelaskan bahwa sang manajer berkata di sini hanya orang kaya yang dapat minuman premium. Bukan sembarang minuman, itulah pendekatan khas mereka. Mendengar itu, pemilik restoran langsung memecat manajer tersebut di tempat. Beberapa saat kemudian, adik Barry berpamitan pada teman wanitanya berterima kasih atas bantuannya. Teman wanitanya ternyata adalah Yamada yang berkata ia harus pergi karena punya urusan lain. Barry tersenyum merasa sangat beruntung bertemu senior yang begitu baik dan bijak. Teringat semua nasihat berharga dari Yamada soal buku dan kelas yang harus ia ambil. Ia sadar petunjuk itu datang dari mahasiswa terpintar sekaligus primadona di kampusnya. Dalam hatinya ia berpikir andai saja dirinya seorang pria, sudah pasti ia akan jatuh hati, lalu ia pun penasaran apakah gadis itu sudah punya kekasih. Namun lamunannya buyar oleh suasana hening yang mencekam begitu ia masuk ke kamar. Ia menatap teman-temannya yang tersenyum aneh, lalu bertanya apa yang sedang mereka rundingkan. Matanya berkeliling hingga mendapati buku-bukunya sudah ada di tempat sampah. Ia tertegun kaget. Barry segera memungut buku-bukunya dan bertanya mengapa mereka tega melakukan hal sekejam ini. Salah satu temannya menjawab, ia melihat buku-buku itu di lantai dan mengira sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena itu, ia memutuskan untuk menyingkirkannya. Lalu seorang tetangga bertanya apa yang terjadi pada ranjangnya. Ia melihat ranjang itu basah kuyup, seolah baru saja terkena banjir. Dengan santainya tetangga lain bilang, mereka tak sengaja menumpahkan air dan heran kenapa masalah ini diributkan. Seorang gadis lain menatap sinis adik Barry seolah perbuatan mereka adalah hal yang wajar. Adik Barry sadar mereka sengaja memancing amarahnya, namun ia memutuskan untuk tetap tenang dan tidak terpancing. Seketika itu juga, ia bangkit dengan tatapan dingin sorot matanya, menunjukkan tekad bulat untuk menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Para siswi naif itu menatap lawannya. Dengan bingung tak sadar, masalah besar apa yang baru saja mereka timbulkan dan konsekuensi berat yang menanti. Untuk mengetahui akhir ceritanya, kita beralih ke esok pagi saat Barry dipanggil ke kampus untuk mengurus insiden tersebut. Saat Barry menaiki tangga, dia tak habis pikir siapa yang berani menyakiti adiknya. Padahal semua orang tahu, dia bukan lawan yang sepadan.
Tanpa basa-basi lagi, dia menerobos masuk ruang guru dan langsung menatap adiknya memastikan keadaannya baik-baik saja. Sang adik balas menatapnya dengan tenang dan percaya diri seolah semua masalah ini bisa ia atasi sendiri. Sementara para lawannya terlihat sudah kehilangan semangat hidup, Barry yang panik tidak menyadarinya dan dengan tegas menyatakan akan membela sang adik. Apapun yang terjadi, dia takkan membiarkan adiknya menderita. Sang guru dengan tenang menjelaskan bahwa telah terjadi perundungan serius di asrama dan situasinya butuh perhatian khusus. Barry mengangguk mengaku sudah tahu situasinya dan berjanji akan menyelesaikannya dengan adil. Ia juga menekankan insiden serius seperti ini tidak bisa diabaikan atau hal yang lebih buruk bisa terjadi. Guru itu setuju dan mengatakan bahwa pihak sekolah sepemikiran dengannya. Itulah alasan Barry dipanggil untuk bicara. Tanpa ragu guru itu bertanya pada adik Barry, apakah ia punya pembelaan atas tuduhan perundungan itu. Barry menatap gurunya dengan kaget. Maksudnya adiknya adalah pelakunya. Para siswi itu mulai menangis meraung-raung, mereka bilang ibu mereka saja tak pernah sekasar itu. Sungguh tidak adil. Barry menoleh pada adiknya menuntut kebenaran. Tapi adiknya hanya tersenyum tipis tanpa rasa takut sedikit pun. Waktu pun berputar kembali untuk melihat apa yang sebenarnya dilakukan sang adik dan bagaimana semua ini dimulai. Ia menyatakan bahwa jika keadaannya sudah begini, ia terpaksa harus membantu teman-temannya mengumpulkan uang dengan cara apapun. Dalam sekejap, ia menerkam salah satu siswi dan menjambak rambutnya menunjukkan bahwa ia tidak sedang bercanda. Sambil menarik rambutnya, ia berkata bahwa menjadi botak takkan mengubah keadaan, jadi lebih baik terima saja kenyataan. Tanpa ragu, ia membalas tetangganya. Sekarang aku akan tidur di kasur lain. Salah satu siswa meminta yang terakhir berdiri untuk maju dan pertarungan pun dimulai. Tapi adik Barry bukan lawan biasa. Meski menghadapi musuh yang lebih besar, dia tetap percaya diri dan tak goyah. Dia berhasil menjatuhkan lawannya ke lantai dengan sangat mudah, membuktikan kalau dia bukan orang yang bisa diremehkan. Dia menegaskan bahwa perempuan di keluarganya tidak lebih lemah dari laki-laki dan lebih baik tidak mengusiknya. Saat itu Barry sadar kalau soal keganasan dia tidak ada apa-apanya dibanding adiknya. Dia harus turun tangan sendiri. Dia langsung membela adiknya. Mana mungkin adikku yang cantik memulai perkelahian. Seorang guru bernama Cherry meminta Barry menepi sejenak untuk membahas masalah ini di tempat yang lebih tenang. Dia bilang mungkin ada sesuatu di balik insiden ini karena 3 siswa menceritakan kisah yang sama dan adik Barry sudah mengaku. Dia juga menekankan pentingnya mengetahui semua detail untuk memahami dan mencegah situasi serupa di masa depan. Barry mengerti dan meminta kebebasan untuk mencari tahu kebenarannya sendiri. Beberapa saat kemudian, dia menghampiri ketiga siswi itu dan mengajak mereka bicara untuk menyelesaikan masalah ini selamanya. Para gadis itu berkata, masalahnya tidak sesederhana itu. Jika ingin semuanya selesai, dia harus menunjukkan ketulusan. Barry menjentikan jarinya setuju kalau ketulusan adalah kunci dari masalah ini. Tiba-tiba, entah dari mana seorang kurir muncul mengantarkan paket darurat yang bisa mengubah segalanya. Tak lama kurir itu melempar setumpuk tas dan barang-barang mahal. Jelas semua itu tidak gratis. Melihat sogokan itu, para gadis merasa hadiah ini cukup untuk sebuah ketulusan dan mungkin bisa menyelesaikan segalanya. Tapi Barry tiba-tiba melempar semuanya menunjukkan bahwa uang tidak bisa menyelesaikan segalanya. Dia bilang bisa dengan mudah memberikan barang seperti itu. Tapi dia tidak yakin apakah mereka pantas menerima hadiah darinya. Dia lalu bertanya kenapa mereka menyerang adiknya, karena tanpa provokasi adiknya tak akan bertindak. Para gadis saling berpandangan, dan Barry langsung tahu ada konspirasi yang lebih dalam di baliknya. Dia berkata bisa membayar berkali-kali lipat asalkan kebenaran terungkap cepat atau lambat. Dia juga menegaskan jika dia berhasil menemukan kebenarannya sendiri, dia akan menyiarkan kejadian itu di radio sekolah, agar tidak ada yang bisa menutupinya. Para siswi itu menyerah dan mengaku dibayar oleh seorang pria untuk menjebak adik Barry. Salah satu dari mereka menunjukkan foto pria itu, namanya Jeff, dialah yang memulai semuanya. Barry menatap foto itu, lekat-lekat mencoba mengingat setiap detail wajah orang penting itu. Setelah beberapa saat, adegan berpindah ke sebuah apartemen tempat adiknya sekarang tinggal. Barry menyiapkan tempat tidur untuk adiknya, dan berkata dia tidak perlu kembali ke asrama. Dia bisa tinggal di sini dengan aman dan damai. Adiknya bilang dia adalah kakak terbaik di dunia, dan akan berkeliling untuk mencari teman baru. Sementara itu, Yamada sedang mengerjakan tugas di apartemennya, dan menyadari pipanya tersumbat. Gadis itu tidak mengerti kenapa pipa tiba-tiba rusak, dan air tidak mengalir ini, masalah yang harus segera diselesaikan. Saat berpikir untuk memanggil ahlinya, Yamada bangkit, dan melihat adik Barry berdiri tak jauh darinya. Gadis itu bertanya pada Yamada dengan senyum ceria, apakah dia juga tinggal di sini, menunjukkan kegembiraannya bertemu orang yang dikenal. Yamada merasa sangat lelah, tapi tetap tersenyum balik, dan bertanya apa yang sedang dilakukannya di sini. Adik Barry masuk ke apartemen temannya dan berkata, sepertinya pipanya bocor. Yamada membenarkan dan berkata akan memanggil seorang spesialis. Tapi gadis itu menyatakan dia mengerti soal ini. Yamada menatapnya dengan kaget, tidak menyangka temannya punya keahlian seperti itu. Adik Barry memeriksa pipa dan berkata kalau kakaknya bisa diandalkan. Sementara itu,
Barry merasakan aura aneh seolah ada seseorang misterius di dekatnya. Saat melewati pintu, ia melihat Yamada dan bertanya kenapa gadis itu ada di sini. Yamada menoleh dan langsung mengenalinya pemuda yang menolongnya di rumah sakit. Barry menghampirinya sambil tersenyum meminta Yamada untuk menemaninya keliling kampus. Yamada mengancam akan memanggil keamanan karena Barry berani masuk ke asrama putri. Barry terdiam. Apa gadis ini berpikir dia datang untuk menemuinya? Ia pun menunjuk adiknya menjelaskan kalau dia datang untuk membantu adiknya pindahan. Tiba-tiba sistem memberinya misi, selamatkan gadis percaya diri di hadapannya. Adik Barry bertanya apa mereka saling kenal, lalu meminta Yamada mengecek kondisi pipa. Yamada kaget masalahnya selesai begitu cepat. Adiknya hanya tersenyum bangga. Barry, di sisi lain justru bingung. Ia tak menyangka gadis sepertinya butuh pertolongan. Sementara itu, Yamada memuji kehebatan adik Barry yang bisa mengatasi masalah dengan mudah. Namun saat Yamada menyentuh keran air, tiba-tiba menyembur dengan tekanan super kencang. Sebelum Yamada sempat bereaksi, seluruh tubuhnya sudah basah kuyup. Adiknya tertawa dan mengaku salah. Barry makin pusing memikirkan apa yang harus ia lakukan. Barry berpikir keras bagaimana cara menolong gadis yang angkuh dan pintar ini. Melihat itu adiknya menggoda Barry yang terus memikirkan Yamada. Ia pun memulai aksinya bertekad, mewujudkan masa depan bahagia untuk kakaknya. Sebagai adik yang baik, ia siap mengumpulkan semua informasi tentang Yamada. Tak lama pintu terbuka, dan Yamada muncul untuk berbicara dengan adik Barry. Setelah berganti pakaian, Yamada berkata kalau ia siap untuk jalan-jalan. Adik Barry langsung mengajaknya pergi berdua saja, tanpa mengajak Mika kakaknya. Yamada tersenyum, dan setuju bahkan akan menunjukkan kafe terbaik di sekitar sana. Barry sadar gadis itu sangat waspada, ia berharap adiknya bisa mendapatkan informasi. Sementara itu, ia akan menggunakan waktu luangnya untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Di sisi lain, adegan beralih ke Jalan Raya Gunung Merah, tempat Barry datang sesuai petunjuk. Ia menelepon seseorang untuk memastikan lokasinya. Ternyata Jeff memang ada di sana. Barry mengamati sekeliling dan langsung menemukan targetnya. Ia berkata kalau kali ini mereka dimaafkan, tapi jangan sampai hal ini terulang lagi. Para mahasiswa itu berterima kasih dan berjanji tak akan berurusan lagi dengan pria itu. Barry melangkah maju tapi seorang penjaga menghentikannya. Barry bertanya kenapa ia dilarang masuk. Penjaga itu menjawab area ini khusus untuk peserta balapan. Barry pun mencari cara lain untuk bisa masuk ke dalam. Ia melihat sebuah motor dan bertanya siapa pemiliknya. Penjaga itu bilang itu motor kerjanya. Tanpa pikir panjang, Barry menyodorkan setumpuk uang dan berkata ia membeli kendaraan itu. Penjaga itu kaget bukan main seumur hidup. Ia tak pernah melihat uang sebanyak itu. Sementara itu, Bapti menaiki motor butut itu dan merasa mesinnya lumayan bagus. Di lintasan beberapa pembalap lain sudah bersiap-siap saling memuji mobil mereka. Salah satu dari mereka berkata kalau Jeff pasti menghabiskan banyak uang untuk mobilnya. Jeff menyeringai mengatakan ia baru saja memodifikasi mobilnya dengan suku cadang asli bermerek. Ia mengaku sudah menabung berbulan-bulan agar bisa membawa mobil itu ke lintasan balap. Tiba-tiba ia menoleh dan melihat seorang pria di atas motor butut mendekat dengan cepat. Barry langsung mengenali lawannya dan tancap gas untuk balas dendam. Begitu mendekat ia melompat ke udara untuk menghantam mobil itu. Dengan tepat ia mendarat di atap mobil meninggalkan goresan dan memecahkan kaca depannya. Sambil membuka helm, ia menyindir jika mobil ini rusak hanya karena satu sundulan kualitasnya payah. Jeff menatapnya tak percaya. Orang itu menghancurkan mobil kesayangannya yang baru selesai ia restorasi. Menatap Barry, ia mengancam agar segera turun jika tak mau cari masalah. Setelah itu ia berlutut lemas, meratapi mobil yang bahkan belum sempat ia kendarai. Barry tersenyum dan berkata akan membayar perbaikannya jika memang perlu. Detik berikutnya ia mencengkeram kerah Jeff bersumpah akan membalas perbuatan mereka. Jeff menatapnya lalu bertanya apa dia si bodoh dari Starbucks. Tak peduli, Barry berkata, karena ulah mereka kakaknya menderita hingga harus pergi ke luar negeri. Jeff menantangnya balapan. Jika ia menang, Barry harus memperbaiki mobilnya sambil berlutut. Barry menyeringai. Jika ia yang menang, Jeff yang harus berlutut meminta maaf pada adiknya. Jeff bertanya di mana mobil yang akan dipakai Barry untuk balapan. Barry menunjuk motor listriknya berkata, baterainya sudah penuh dan siap melaju. Jeff menatapnya heran. Apa dia gila, motor listrik tidak mungkin lebih cepat dari mobil sport. Namun Barry bersikeras. Saat balapan dimulai, mobil-mobil melesat jauh meninggalkannya di belakang. Meski mobilnya sedikit rusak, Jeff berhasil memimpin di depan. Mendengar deru mesinnya, ia merasa puas. Uang yang ia keluarkan tidak sia-sia. Ia melirik spion berpikir, tak bisa membiarkan pecundang itu lolos begitu saja. Sambil sedikit melambat, ia berkata Barry, bahkan takkan bisa melihat knalpotnya menyuruhnya menyerah saja. Barry tetap tenang di atas motornya dan bertanya kenapa lawannya begitu heboh. Kemudian ia mengeluarkan ponselnya dan bertanya pada rekannya, apa semuanya sudah siap? Helikopter pun muncul menandakan operasi dimulai. Seseorang menebar paku di aspal untuk membuat jebakan. Para pembalap yang tak sadar bahaya terus melaju dengan kencang. Paku-paku itu sangat tajam, bahkan ban tebal mobil sport pun langsung tertusuk. Secara ajaib, pembalap itu berhasil mengendalikan mobilnya dan tidak celaka.
Mereka keluar dari mobil, bingung dari mana datangnya paku-paku di jalan tol. Jeff bersyukur bannya berkualitas juara, kalau tidak mobilnya pasti sudah tak terkendali. Beberapa detik kemudian, ia melihat Barry melewatinya dengan kecepatan luar biasa. Barry dengan lincah menghindari paku-paku itu, memastikan kemenangannya dalam kompetisi ini. Ia berkata, inilah kekuatan pengalamannya sebagai kurir sambil menyembunyikan fakta bahwa ia berbuat curang. Sementara itu, Jeff sadar ia tak bisa membiarkan orang kurang ajar itu menang. Mengejarnya dengan kecepatan penuh, ia melihat sebuah tikungan sebagai kesempatannya untuk unggul. Ia bersiap menghimpit lawannya ke dinding, agar tidak bisa mendahuluinya. Barry menatapnya terkejut, tak menyangka lawannya akan bermain sekotor itu. Jeff berteriak marah berkata, kalau Barry tidak menyingkir, ia tidak akan mengerem. Sang protagonis sadar, ia harus bertindak cepat jika ingin keluar dari sana hidup-hidup. Jeff kehilangan kendali atas mobilnya dan menabrak salah satu dinding batu. Ia segera keluar mencari-cari korbannya dan bertanya-tanya kemana perginya. Saat mendongak, ia mendengar suara helikopter yang memekakkan telinga dan mencoba mencari sumbernya. Barry muncul di belakangnya dan berkata, untung saja ia bisa terbang. Jeff berbalik menatap lawannya, bingung dengan apa yang terjadi saat Barry mendarat dengan mulus. Barry berkata, ia takkan bisa lari lagi, lalu menyuruhnya berlutut. Sambil mengeluarkan ponsel, ia berkata, tulis permintaan maaf untuk adikku. Jeff berkelit menyangkal ikut dalam balapan itu. Tapi Barry bersikeras kompetisi sudah adil, dan Jeff harus menepati janjinya. Tiba-tiba, percakapan mereka dipotong oleh seorang peserta lain. Menurut perjanjian, hak seharusnya jadi milik sang pemenang. Barry setuju. Pria itu lalu berkata dialah pemenangnya. Artinya Jeff tak berutang apapun. Jeff girang menyadari walau dia kalah Barry, juga tidak mendapatkan apa-apa. Raut wajah Barry berubah. Dia menantang tidak akan menerima permainan kata murahan seperti ini. Dia menegaskan jika cara baik-baik tidak berhasil, dia siap menggunakan cara yang lebih keras. Jeff bangkit bersiap melawan. Dia mencoba membaca apa niat lawannya itu. Tak disangka Yamada muncul mendekatinya dengan tatapan yang sama sekali tidak ramah. Dengan cepat sebuah tamparan keras mendarat di pipi Jeff, membuatnya terhuyung. Yamada berkata, jika ayah tak pernah mendidiknya, maka dialah yang akan membuatnya jadi orang normal. Dengan wajah tak percaya Jeff menatapnya. Kakak, kenapa dia begitu tegah? Barry hanya bisa tertegun. Dia sama sekali tidak menduga akan ada drama keluarga seperti ini. Beberapa jam kemudian Yamada masih mengomel. Apa dia dikuliahkan hanya untuk berbuat onar? Dia bilang Jeff sangat mengecewakannya, dan sebagai hukuman kartu kreditnya akan diblokir. Sontak Jeff berlutut di hadapan kakaknya, memohon maaf dan mengakui semua kesalahannya. Melihat semua itu, Barry akhirnya bertanya dengan penasaran, dia, kakakmu? Yamada membenarkan mereka memang saudara. Dia pakai marga ayah dan Jeff pakai marga ibu. Adik Barry menjelaskan dia marah setelah tahu alasan Yamada menyewa kamar asrama sendiri. Lalu dia menatap tajam kakaknya. Kenapa kau masih di sini selarut ini? Pemenang balapan yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara meminta Jeff untuk minta maaf. Dia menambahkan kedua belah pihak harus bisa saling mengalah dan menunjukkan rasa hormat. Pria itu memperkenalkan diri tapi Barry menyela. Dia muak dengan keluarga yang sok hebat ini. Pemenang itu menatap Barry dengan tajam. Beraninya orang ini bicara sekurang ajar itu padanya. Barry tak peduli soal rasa hormat atau keluarga. Baginya kalah tetaplah kalah. Tak hanya bicara dia mendekati mobil itu dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Jeff yang melihat itu hanya bisa syok dan kembali jatuh berlutut lemas. Barry langsung menekannya. Jika kakinya tak mau ditekuk, dia sendiri yang akan membantunya. Jeff mencoba meminta pertolongan pada kakaknya, tapi sang kakak menolak. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sadar tak punya pilihan, Jeff beralih memohon pada adik sang protagonis. Sambil berlutut dia memohon ampun berharap bisa mengakhiri situasi memalukan ini. Barry membuatnya lebih terhina, menyuruhnya bicara lebih keras, agar adiknya mendengar. Sementara itu, si pemenang tak bisa memaafkan penghinaan tadi. Namun sesaat kemudian dia tersenyum menyadari hasil ini sebenarnya tidaklah buruk. Adik Barry sudah muak dengan sirkus ini dan mengajak pulang ke rumah. Yamada menyahut ada mall di dekat sini dengan diskon pakaian dan elektronik yang bagus. Adik Barry merasa setelan baju mereka mirip dan mungkin bisa bertukar pakai. Tapi seseorang langsung menyela mengatakan, itu tidak mungkin terjadi. Dia pikir adiknya terlalu naif. Jelas-jelas lekuk tubuh mereka berdua sangat berbeda. Seketika adiknya dan Yamada menoleh ke arahnya dengan tatapan tajam. Kenapa dia ikut campur? Mereka bertanya siapa yang meminta pendapatnya, dan kenapa dia tiba-tiba ikut bicara. Barry sadar, dia tak sengaja bicara terlalu keras. Dia bilang lupakan saja kata-katanya tadi. Pemenang balapan itu, Gray yang hebat bertanya apa yang terjadi antara Yamada dan Barry. Jeff melihat ini sebagai kesempatan emas untuk membalas dendam pada temannya. Sambil menoleh pada kakaknya, dia menyarankan agar mereka ikut mobil Gray, karena malam sudah larut dan jalanan tidak aman. Gray tersenyum. Ini kesempatan emas untuk mendekati gadis itu. Dengan senyum misterius, ia menatap Yamada menyembunyikan niat liciknya. Yamada menolak, aku tidak suka mobil sport, kekhawatiranmu berlebihan. Dengan sopan santun palsu,
Gray membujuk, ini memang mobil sport tapi dalamnya cukup luas. Ia menambahkan kalaupun Yamada tidak mau mengendarai mobil sport, pilihan yang lebih buruk adalah nekat naik motor tua itu. Ucapannya yang dramatis terpotong oleh suara mobil yang tiba-tiba berhenti di jalan raya. Gray mengerutkan kening silau, menatap sorot lampu mobil asing itu. Di balik kemudi tak lain adalah Frank yang heran melihat ada rongsokan di tengah jalan. Setelah berpikir sejenak, ia membuka pintu dan keluar untuk melihat siapa yang ada di hadapannya. Senyum mengejek langsung terukir di wajahnya. Ternyata tuan muda kedua keluarga Gray. Tidak malukah kau memakai rongsokan seharga 2 juta ini? Sedang apa kau di sini? Tanyanya. Frank langsung menyahut. Aku bukan orang yang hanya menghabiskan uang orang tua mobil ini hasil jerih payahku. Gray mencibir, tanpa bantuan keluargamu. Kau bukan apa-apa dan akan bekerja keras seumur hidupmu sampai kelelahan. Frank tak peduli dan mendekati Barry. Tak kusangka bertemu di sini, ayo kuantar pulang. Sambil mendekat, ia membisikkan sesuatu pada Barry. Jelas mengenai misi yang baru diterimanya. Beberapa detik kemudian, Frank menoleh ke teman-teman Barry dan mempersilakan mereka masuk ke mobilnya. Adik Barry bertanya pada kakaknya, apa orang ini bisa dipercaya? Jangan-jangan dia itu pedagang manusia? Lanjutnya penuh curiga. Frank tertawa. Aku baru pertama kali ini dihina seperti itu. Barry menenangkan, tidak akan ada yang menculikmu. Adik Barry menggandeng tangan Yamada. Mobilnya kelihatan luas, kita bisa pulang bersama. Frank berkata pada teman barunya, duduklah di depan agar lebih nyaman. Jeff menghampiri Gray dan meminta maaf. Aku sudah berusaha. Amarah Gray memuncak sesaat, namun ia segera menenangkan diri. Ia sadar telah lama mengincar mangsa ini dan tidak boleh kehilangan kendali sekarang. Seringai licik muncul di wajahnya. Ia bertanya pada Jeff, kau dengar kabar tentang masalahku dengan keluargaku? Jeff mengaku tak mau ikut campur. Tapi kakakmu tahu, dan ayah sudah menyerahkan kendali perusahaan padanya. Gray menambahkan, kalau begini terus kau akan dalam masalah. Apa kau mau selamanya hidup di bawah kendali kakakmu? Jeff menatap temannya dengan kaget. Lalu apa yang harus aku lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Gray tersenyum sangat licik menyusun rencana paling cerdik yang bisa dibayangkan. Sementara itu, Frank mengantar Barry dan teman-temannya pulang secepat mungkin agar mereka bisa istirahat sebelum hari besar. Barry bertanya pada Frank, apa yang terjadi antara kau dan pria tadi? Sepertinya ada konflik di antara kalian. Frank menjelaskan bahwa pria itu adalah yang kedua di keluarganya dan kata konflik terlalu berlebihan. Baginya pria itu adalah aib di lingkaran para pewaris. Barry jadi penasaran. Wah, menarik sekali, coba ceritakan lebih banyak. Frank menggambarkannya sebagai anak orang kaya, tipikal tidak pernah cari masalah, tidak berkelahi populer, di kalangan gadis dan selalu peringkat pertama. Yamada nyeletuk. Sepertinya tidak ada yang salah dengan itu, tapi langsung disanggah Frank. Justru karena sikapnya itu, ayahku sering memarahiku sejak kecil karena aku tidak bisa bersikap seperti Gray. Jelasnya, Barry akhirnya paham kenapa para gadis menyebut Frank sebagai anak nakal. Tak lama Yamada minta berhenti dan berkata akan lanjut sendiri. Ia berterima kasih lalu berjalan menuju asrama. Barry berkata, padahal masih ada sekitar 1 kilometer lagi, adiknya menyahut Yamada tidak suka menarik perhatian di kampus. Tiba-tiba adiknya melompat keluar mobil. Aku mau turun bareng Yamada. Dan Yamada pun setuju. Barry bergumam adiknya kelihatannya pintar, tapi terkadang masih sangat polos. Frank tertawa mendengarnya. Kau juga hebat bisa berteman dengan gadis-gadis kuat dan cantik. Barry mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong tadi kau bilang ada kabar baru. Teringat momen saat Frank mendekat untuk membisikkan sebuah bawa rahasia. Frank berbisik, 3 orang yang kau cari sudah kutemukan dan kini dalam genggamanku. Dengan sedikit tekanan selanjutnya, otak di balik semua ini akan segera kita ketahui. Barry bertanya cemas, bagaimana kalau polisi tiba-tiba datang? Frank menjawab tenang. Tenang, aku tidak berniat melanggar hukum. Terkadang, tambahnya, kita hanya perlu memakai otak, bukan otot. Mobil mereka berhenti di depan klub malam. Serahkan sisanya padaku, kata Frank. Barry melangkah keluar terpesona oleh pintu masuk klub yang mewah. Di dekat pintu masuk beberapa gadis terpana melihat mobil Frank. Wow, mobilnya keren gila. Seru salah seorang dari mereka. Sahabatnya menimpali, itu mobil super mahal. Di negara ini jumlahnya sangat terbatas. Salah satu gadis menghampiri Frank. Mobilmu keren banget, katanya mencoba menarik perhatiannya. Sambil tersenyum, Frank menjawab, tentu saja, tapi aku sedang ada urusan. Nanti aku pasti menemuimu lagi. Janji ya, pinta gadis itu. Aku akan menunggumu. Barry bertanya heran. Frank menyeringai, lihat uang bukan segalanya. Mereka melangkah masuk melewati lautan gadis-gadis cantik bak model. Suasananya riuh dan santai mampu mencairkan suasana hati siapapun. Di salah satu ruangan terlihat trio preman yang dipimpin oleh pria yang pernah menyerang Barry. Orang-orang itu ada di ruangan sebelah, kata Frank. Sudah berhari-hari mereka tidak keluar. Sambil duduk di sofa, ia menambahkan, hanya orang kepercayaanku di sini,
jadi informasi dijamin aman. Sesaat kemudian manajer klub datang. Ia menyambut Frank dengan gembira. "Tuan Frank, suatu kehormatan. Saya siap membantu." Barry menoleh ke manajer. "Bolehkah saya merekam video di tempat ini?" "Maaf," jawab manajer. "Tindakan itu dilarang oleh hukum dan peraturan kami." Barry mencoba menyuapnya melempar sekeping koin berharga. Manajer itu kaget, namun tetap mengambil koin itu dari lantai. Barry menegaskan ia hanya butuh satu video dari orang-orang di ruang sebelah. Ia menambahkan jika sang manajer tidak puas, ia akan menambah 5 juta yen lagi. Manajer itu mulai gemetar mengatakan bahwa membuat video di sini mustahil berapapun bayarannya. Barry menarik kembali uangnya berkata, tak menyangka si manajer punya prinsip. Akan tetapi manajer itu buru-buru menghentikannya dan bilang kalau perkataannya belum selesai. Menurutnya video terlalu membosankan, jadi ia menyarankan siaran langsung. Tak lama staf klub membawa monitor sungguhan. Setelah semuanya siap untuk siaran langsung, sang manajer berkata, panggil saja dirinya jika mereka butuh sesuatu lagi. Frank terkejut, ia yang merasa hebat baru tahu kalau uang bisa dibelanjakan seperti ini. Barry mengaku takkan pernah menontonnya, tapi terkadang pekerjaan yang tidak menyenangkan harus tetap dilakukan. Frank dengan gugup bertanya pada tokoh utama, apa yang akan terjadi padanya jika ia tidak menyerah, tapi ia hanya diam membisu. Keduanya terpaku pada layar menyadari kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Salah satu preman itu mendekat dengan niat buruk, tindakannya sungguh tak pantas. Gadis itu balas menatap Charles kasar, ini butuh biaya tambahan. Bos preman itu tersenyum licik. Gadis polos ini tak tahu metode yang dipakai bosku. Dengan wajah serius dia bercerita tentang kelakuan bosnya. Demi seorang mahasiswi, bosnya nekat merekayasa drama di rumah sakit. Benar-benar epik, persis seperti di film detektif. Gadis itu bingung kenapa harus seribet itu, padahal ada cara yang jauh lebih mudah. Sang ketua tersenyum licik, seolah memintanya mendekat agar bisa membisikkan sesuatu. Karena rahasia sebesar ini harus diceritakan sambil berbisik. Mereka bilang bosnya tak hanya menyelamatkan gadis, tapi juga tertarik pada kasus yang lebih kelam. Bagaikan alur cerita film thriller misteri. Katanya bosnya senang melihat rekannya berada di titik terendah. Ini seperti permainan yang ia kendalikan. Dia menyuruhnya membayangkan sebuah skenario. Menurutnya itu langkah cerdas, cara sempurna untuk mengambil kendali, rencana brilian untuk menaklukkan wanita cantik dan berbahaya layaknya di film mafia. Gadis dari klub menambahkan bahwa untuk itu, bos mereka butuh kerja sama penuh, dan jawaban atas penderitaan gadis itu. Bandit itu menyeringai mengatakan, tak ada yang terjadi pada si gadis, karena seorang bodoh merusak semuanya. Barry mendengar percakapan itu, dan akhirnya mengerti siapa dalang di balik semua ini. Kepingan puzzle akhirnya menyatu. Dia juga sadar kenapa orang-orang ini mencarinya setelah dia menggagalkan penipuan di rumah sakit. Gadis itu bertanya suara siapa itu, menambahkan ia tak ingin berurusan dengan orang tersebut. Bandit itu tersenyum lagi, dan berkata dia takkan memberitahu orang asing siapa bosnya. Tak lama bandit lain masuk, dan memberitahu bahwa mereka berhasil membuat kesepakatan dengan pihak hotel. Intriknya semakin dalam. Bandit utama memerintahkan mereka bergegas, karena jika terlambat bos akan memberi hukuman berat. Bagaikan bom waktu Barry mengamati bandit utama itu, dan menyimpulkan dia pasti anggota keluarga mafia. Sebuah pertanda bahaya yang jelas. Barry bertekad akan membuat orang ini menyesal karena dia berjuang untuk wanita yang dia pedulikan. Barry merasa sudah tahu semua yang dibutuhkan dan bertanya apa Frank akan tetap di sini. Frank tersenyum dan berkata, tentu saja dia takkan pergi karena ada gadis cantik menunggunya di jalan. Romansa di tengah dunia kriminal. Setiap orang punya motivasinya sendiri. Barry pun pergi berpesan agar Frank segera melapor jika ada info baru. Barry berpikir mungkin Yamada bukanlah korban utamanya. Ada sesuatu yang lebih dalam dan mengerikan. Sebuah lika-liku tak terduga. Sistem memberitahu ada korban besar di dekatnya, dan jika menolongnya hadiahnya akan lebih besar. Sementara itu, salah satu penjahat bertemu gadis baru dan tak menyangka melihatnya dengan pakaian seperti itu. Petunjuk adanya krisis dan perubahan, gadis itu ternyata guru Sherry yang sedang kesulitan keuangan sebuah drama sekolah dengan sentuhan kriminal. Cherry bertanya pada penjahat itu, apa yang harus ia lakukan, tapi tangannya malah berbuat tidak sopan. Bukan momen yang menyenangkan, sebuah upaya negosiasi. Penjahat itu menertawakan Cherry menganggapnya naif, karena tak ada yang akan memberi $100.000 hanya untuk itu. Rekan wanitanya menambahkan jika hal seperti itu mungkin, dia pasti sudah melakukannya duluan, dan menyuruhnya langsung membuka baju saja. Harapan terakhir yang menipis. Penjahat itu menyuruhnya tenang, dan berkata mereka datang untuk mendiskusikan semuanya. Negosiasi berlangsung tegang, sebuah syarat bisnis yang aneh. Cherry menjawab dengan jujur, kalau dia sama sekali tidak bisa menari. Penjahat itu menjelaskan mereka ingin melihat sikapnya, untuk memutuskan akan menolongnya atau tidak. Dia mengancam apa Cherry mau murid dan gurunya tahu betapa dia telah melewatkan tenggat waktu. Tekanan dan pemerasan jadi satu. Sebuah keputusan tegas. Semuanya berjalan sesuai rencana. Cherry melangkah ke lantai dansa terbakar rasa malu yang luar biasa karena ini pertama kalinya.
Momen yang menegangkan. Sang rentenir berpikir pegawai pun pasti akan membayar utangnya. Itulah kenyataan pahit. Ia yakin ada potensi besar di sini. Ketegangan pun memuncak. Rencananya video penampilan itu akan jadi alat untuk mengendalikannya. Sebuah tekanan psikologis. Sambil tersenyum, ia tak menyangka bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Selamat tinggal kegagalan. Ia teringat saat ditipu dan bagaimana iparnya langsung meninggalkannya. Sebuah drama pribadi. Sherry mencoba mengabaikan perasaannya, sebuah pertarungan batin yang berat. Tiba-tiba Barry muncul dan berkata, "Jangan biarkan dirimu tertipu." Bagaikan pahlawan, Sherry menatapnya kaget. Barry mengungkap kebenaran, mereka hanya memanfaatkanmu. Si penjahat geram. "Siapa kau beraninya mengacaukan rencanaku?" Konflik semakin memanas. Barry menatap lawannya. "Apa ingatanmu pendek? Aku bisa menyegarkannya kembali." Ancaman yang terselubung. Rentenir itu marah sadar siapa yang dihadapinya. Pria yang pernah menghancurkannya. Tapi kali ini, kenyataan membuat Barry lebih percaya diri. Utang tetaplah utang. Ucapnya tegas, sebuah prinsip moral. Barry menantang para rentenir itu. Utang memang harus dibayar. Balasnya sebuah janji yang ditepati. Rentenir itu cemas. Sial, apa dia akan menggangguku lagi? Permainan bertahan hidup dimulai. Barry beralih pada sang guru. "Ada hal penting yang harus kukatakan," ucapnya serius. Ia menjelaskan jika ada bukti suku bunga pinjaman yang tak wajar. Dan ada unsur paksaan pinjaman itu bisa dibatalkan dan uangnya kembali. Sherry tak percaya mendengarnya. Benarkah ada harapan di tengah situasi sulit ini? Rekan si rentenir menyela dengan sinis. "Ini omong kosong, semua kontrak sah dan sesuai hukum." Barry tetap tenang. "Jika aku menemukan transaksi keuangan ilegal yang berkedok pinjaman atau penipuan, maka akibatnya akan jauh lebih buruk." Barry mendekat. "Dari mana kau dapat modal sebesar ini? Aku akan menyelidikinya." Posisi si rentenir mulai goyah. Dengan gugup ia berkata, "Kalau begitu aku bisa kembalikan sebagian uangnya." Tatapan Barry menajam. "Bicaralah lebih keras. Jangan coba lari dari tanggung jawab." Mental si penjahat runtuh. Ia lari ketakutan, berteriak tak akan menagih lagi, dan meminta Cherry menjauh darinya. Beberapa saat kemudian, Barry dan Cherry keluar dari klub. Ia berterima kasih karena telah diselamatkan. Barry memperkenalkan diri. Ia penasaran mengapa sang guru butuh uang sebanyak itu. Cherry menjelaskan ayahnya mengalami kecelakaan dan butuh dana darurat untuk pengobatan. Ia tak punya cara lain untuk mendapatkan uang secepat itu. Barry menasihatinya agar lebih berhati-hati karena banyak orang jahat di luar sana. Cherry sedih. Ia selalu mengajari muridnya untuk waspada pada orang asing. Namun saat ia sendiri terdesak, ia malah terjebak dalam perangkap yang sama. Ia merasa gagal, tapi Barry melarangnya menyalahkan diri sendiri. Ia lalu memesan taksi untuk mengantarnya pulang. Tapi Cherry menahannya. Ia menjelaskan tak mungkin pulang jam 3 pagi dengan pakaian seperti ini. "Lalu kau mau kemana?" tanya Barry. Cherry hanya terdiam seolah tak punya pilihan lain. Barry membawanya ke tempat aman. Sebuah hotel bagus muncul di hadapan mereka. Ia berjalan waspada memastikan tak ada yang mengikuti mereka. Di resepsionis, Barry meminta bantuan untuk memesan kamar. Petugas bilang, perlu waktu sementara, rekannya yang lelah hanya bisa menguap. Namun gadis itu tiba-tiba menatap Barry dan terkejut seakan mengenali sosok penting. Ia sadar tak mungkin salah dan mengamati Barry dengan saksama. Barry mencoba memberitahunya informasi penting. Tapi gadis itu memanggilnya terlalu mesra membuatnya sedikit canggung. Gadis itu jadi malu sadar itu hanya ucapan terima kasih karena telah diselamatkan. Sementara itu, 2 staf hotel berbisik. Manajer meminta rekannya untuk mengawasi Barry. Ia menunjukkan foto di ponselnya orang yang harus mereka waspadai. Resepsionis membandingkan foto itu dengan Barry dan sadar itu orang yang sama. Itu dia, bisik salah satu dari mereka. Suasana pun jadi tegang. Para staf berdiskusi mencari cara mengatasi situasi sulit ini. Barry bertanya heran apa kamarnya belum siap. Manajer pun maju menjelaskan. Manajer tersenyum mengatakan kamar yang dipesan habis, tapi mereka menawarkan suite tema gratis. Setelah itu, para resepsionis langsung bergegas menyiapkan kamar tema itu. Cherry takjub dengan pelayanannya, tapi Barry curiga ini hanya sebuah jebakan. Manajer itu tersenyum menyangkal tuduhan itu dan mengajak mereka melihat kamarnya. Barry menatapnya lekat lalu setuju untuk memeriksa kamar itu lebih dulu. Manajer mengantar mereka mempersilakan agar merasa seperti di rumah sendiri. Di sisi lain, Frank yang juga ada di hotel itu sedang mencari lilin spesial bersama temannya. Saat melihat sekeliling, ia tak sengaja melihat Barry, tapi memilih untuk tidak menyapanya. Barry sendiri sudah tiba di lantai yang dituju bersama Cherry. Manajer menjelaskan bahwa lantai ini khusus untuk kamar tema. Barry melihat sekeliling dengan heran. Kenapa kamar tema ini terlihat begitu serius? Manajer menjelaskan semua yang mereka butuhkan sudah tersedia. Ada tempat tidur, air kursi gantung, dan bak mandi untuk berdua. Cherry pun memutuskan untuk melihat-lihat ruangan lain. Ia membuka satu pintu dan langsung mematung. Mendengar teriakannya, Barry segera menghampiri.
Ternyata ruangan itu penuh dengan peralatan untuk permainan dewasa yang membuatnya syok. Cherry bertanya pada manajer yang menjelaskan semuanya aman dan bersih. Barry menegaskan kalau dia tidak memesan kamar untuk tujuan seperti itu. Tapi manajer itu berkata, mereka bisa menelepon jika butuh sesuatu. Setelah itu, manajer tersenyum dan pergi meninggalkan mereka berdua saja. Barry berkata pada rekannya bahwa mereka hanya perlu menginap semalam di kamar aneh ini. Cherry menyentuh sikunya dengan lembut seakan menahannya pergi. Ia berkata ada hal yang sangat penting yang ingin ia sampaikan. Mendengar itu, Barry menjadi tegang dan siap mendengarkan dengan saksama. Cherry dengan tulus ingin meminta maaf atas situasi dengan kakaknya. Barry merasa lega, ternyata hanya rasa bersalah yang mengganggu Cherry. Dia memberitahu bahwa masalah itu sudah beres dan kakaknya kini tinggal di apartemen terpisah. Cherry ingin bertemu langsung dengan kakaknya. Barry menyetujuinya karena ia orang yang dapat dipercaya. Di dalam lift, sesosok yang tak ating sudah menunggunya. Frank menyeringai seolah menemukan kelemahan Barry. Barry heran. Frank mengaku melihatnya membawa seorang gadis. Frank menawarkan resep kesehatan dengan nada menggoda. Barry menjelaskan gadis itu teman adiknya yang butuh bantuan. Frank tersenyum licik. Teman di siang hari ya. Tiba-tiba manajer hotel menghampiri mereka dengan hormat. Ia cemas bertanya apakah ada masalah dengan pelayanan hotel. Barry bingung. Ia hanya kebetulan mampir. Manajer itu gugup. Ia berjanji akan memperbaiki kekurangan. Barry terkejut. Inspeksi apa yang kau maksud? Manajer mengira ia datang untuk inspeksi. Keduanya saling menatap bingung. Kenapa juga aku harus memeriksa hotel ini? Tanya Barry. Karena Anda adalah pemegang saham terbesar kami yang baru. Saat itu juga, sebuah notifikasi sistem muncul hadiah akuisisi hotel. Frank tertawa. Kau membeli hotel hanya untuk seorang gadis? Barry memberi perintah awasi pria itu tolak jika berulah. Manajer langsung mengangguk patuh. Siap laksanakan. Frank memohon tak ingin mengecewakan teman kencannya. Pada manajer ia meyakinkan tak perlu cemas. Ia hanya bercanda karena akrab dengan bos mereka. Sementara itu, Barry melangkah keluar. Banyak pekerjaan menanti. Ia lalu pergi ke rumah sakit menjenguk bibi sahabatnya. Rasanya seperti kembali ke masa lalu, jawabnya. Sang bibi kini sehat, bahkan bisa berdansa lagi. Sahabatnya berjanji akan segera melunasi sisa utangnya. Barry menyarankan agar uang itu dipakai untuk menikah saja. Yamaguchi muram. Hubungannya sedang ada masalah. Barry menasihati, ceritakan saja kalau ada masalah. Kekasihnya mulai menghindar dan bersikap aneh. Barry bertanya apakah dia masih bekerja di dealer yang sama. Barry pun mengajaknya jalan-jalan melihat mobil. Mereka tiba di sebuah dealer mobil mewah yang megah. Keduanya melihat-lihat mobil super mahal di sana. Sarah kekasih Yamaguchi menyapa mereka dengan heran. Sarah berkata ia punya sedikit waktu untuk mengobrol. Yamaguchi melihat tanda aneh di lututnya. Itu kenapa? Sarah langsung gugup mengaku hanya luka kecil di tempat kerja. Yamaguchi curiga, tapi Sarah memintanya berhenti bertanya. Tiba-tiba dua rekannya datang dan menyindir Sarah. Mereka mengejeknya. Yamaguchi tak terima dan membela Sarah. Ia menatap Sarah, mereka benar-benar teman kerjamu. Benar sekali jawab Sarah. Barry menyela, sejak kapan kamu kerja di klinik oplas teman-temanmu seperti boneka pajangan? Para gadis itu tersenyum miring, mengabaikan provokasinya dan malah membahas pacar Sarah. Sarah bertanya lugas, kalau kalian memang sekaya itu, kenapa tidak ganti rugi barang yang kalian rusak kemarin? Salah satu gadis menjawab, kamu sendiri yang jatuh dan merusaknya, kenapa menyalahkan kami? Temannya yang lain tertawa, dasar orang miskin, mencoba memeras kami ya. Sarah membela diri, aku tidak sengaja menyenggol meja pajangan, makanya semua jatuh. Tapi itu bukan yang sebenarnya terjadi. Mereka sengaja mendorong Sarah hingga semua barang itu hancur berantakan. Saat Sarah terjatuh, mereka malah mengejeknya dan menuntut ganti rugi. Yamagoi akhirnya mengerti, pantas saja ada lebam di tubuhmu pasti sakit sekali. Rekan-rekannya justru menyerang Sarah. Jangan berlagak jadi korban. Yamagoi menuntut mereka segera minta maaf dan tidak membuat masalah. Dia menegaskan, aku tidak akan membiarkan kalian menghina pacarku. Cepat minta maaf. Seorang gadis dari kelompok itu menatapnya kaget. Kamu gila, aku bisa menuntutmu. Untuk menghentikan keributan, manajer salon muncul. Ada apa ini? Dia bertanya dengan marah. Siapa yang berani menyentuh stafku? Salah satu gadis berbohong. Dia mencengkeram tanganku. Saat itu Abigail muncul dan melihat Barry. Dia menghampiri Barry. Loh, kenapa kamu bisa ada di sini? Barry menatapnya bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku datang membantu ayahku soal kontrak. Jelas Abigail. Sebenarnya ada masalah apa? Manajer salon dan dua stafnya menatap Barry dan teman-temannya dengan penuh amarah. Sang manajer menuntut mereka minta maaf untuk menyelesaikan situasi. Barry menolak. Kami tidak akan minta maaf. Kamu ini sudah gila ya? Manajer itu membalas. Kalau kamu tidak sopan, aku juga bisa lebih tidak sopan. Abigail berkata dengan dingin. Kalau begitu tanggung sendiri semua konsekuensinya. Manajer itu terkejut. Apa maksudmu? Kenapa mengancam? Abigail menyeratkan, kontrak kerja sama kita bisa batal begitu saja.
Manajer itu bertanya-tanya siapa pria ini sampai membuat Abigail semarah itu. Sementara itu, para gadis menolak. Minta maaf pada si miskin itu. Menjijikan. Manajer sadar, kehilangan kontrak dengan keluarga Abigail berarti kerugian jutaan dolar. Salah satu gadis tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Kalau kamu baik pada kami akan baik padamu. Yang lain tersenyum genit. Kami bisa memberikan apapun yang kamu mau. Manajer tetap membela stafnya. Staf saya tidak bersalah. Kalau perlu kita panggil polisi. Wajah Abigail mengeras. Baiklah kontrak kita batal. Tapi Barry menahannya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menjauh dari keributan. Abigail bingung manajer lega. Barry keluar sambil memikirkan langkah selanjutnya. Abigail menghampirinya. Maaf ya, aku tidak bermaksud membuatmu terlibat masalah. Bukan masalah, jawab Barry. Abigail kaget, kukira kamu tidak sebaik ini. Barry bertanya, apa kamu pikir? Aku akan membalas dendam pada semua orang. Abigail menjawab, memang begitulah kesan yang kamu berikan selama ini. Yamagoi setuju. Barry tersenyum. Justru kamulah yang sebenarnya baik hati di sini. Sementara itu, para pegawai berbisik merencanakan pembalasan untuk sang bos malam ini. Tiba-tiba ponsel direktur berdering. Sebuah pesan membuatnya terdiam menatap layar dengan ngeri. Dengan panik ia berpikir, apa semua pasokanku benar-benar dihentikan? Melihat daftar merek yang diblokir, dia sadar ini adalah akhir baginya. Setiap pesanan yang gagal akan membawanya pada kerugian besar. Dunia serasa runtuh. Perasaannya hancur lebur. Seorang pegawai menyindirnya. Sang direktur yang murka langsung mengusir mereka. Dia menunjuk gadis kedua. Kau juga jangan pernah kembali lagi. Barry tersenyum. Ia bilang kompensasi besar akan segera datang. Tak lama kemudian mereka masuk mobil dan melanjutkan perjalanan. Sarah menggoda Barry. Kau memberiku mobil bagus. Takut aku merusaknya. Barry beralasan ingin mengetes mobilnya. Sarah curiga. Kau mau aku jadi sopir pribadimu? Barry mengakui tepat sekali itulah tujuanku. Dengan tawaran fasilitas terbaik, Sarah langsung setuju tanpa ragu. Yamaguchi berkata, seandainya kau cerita soal gadis-gadis di dealer itu. Aku tak akan membiarkanmu diperlakukan seperti itu. Sarah menjelaskan, ia tahu kondisi ibunya dan tak ingin menambah bebannya. Baginya itu hanya kesalahpahaman kecil yang bisa ia atasi sendiri. Barry setuju mempekerjakan mereka berdua, asalkan ia tetap fokus. Tapi tak lama ia sadar bahaya besar sedang mengintai di depan. Dia panik dan berteriak. Sarah, awas mobil di depan. Sarah segera meminta maaf pada bos barunya mengakui kelalaiannya. Mereka tiba di tujuan. Teman lama Barry Jean keluar dan langsung mengomelinya. Kau menyuruhku buru-buru keluar, ada apa sebenarnya? Tanyanya. Barry memperkenalkan Sarah pada Jean sebagai sopir pribadi barunya. Jean tersenyum. Wah, sudah lama aku tidak dapat hak istimewa seperti ini. Sarah menambahkan kalau Barry sudah menyiapkan mobil baru yang luar biasa. Jean memeluknya. Setidaknya usahaku menyewa kantor bagus tidak sia-sia. Barry ingin melihat tempat kerja barunya, tapi sebuah panggilan telepon menghentikannya. Ternyata telepon dari Cherry. Ia langsung bertanya ada masalah apa. Ia terkejut mendengar Jeff entah bagaimana bisa ada di asrama adiknya. Tanpa pikir panjang, ia harus segera pergi dan meminta Jean menemani Sarah. Barry segera berbalik menuju asrama putri secepat mungkin. Jean menatapnya dengan lembut, berpikir tak akan melepaskannya semudah itu lain kali. Adegan beralih ke asrama wanita tempat adik Yamada tinggal. Petugas asrama mengejar Jeff berteriak akan menghabisinya karena berani masuk. Cherry mencoba melindungi Jeff, tapi petugas kebersihan tak percaya. Murid mana yang masuk dengan membobol kunci? Serunya sambil menerjang. Jeff melompat mundur untuk menghindar dan menabrak Barry. Saat mendongak wajahnya pucat pasi. Di hadapannya adalah orang yang paling ia takuti. Barry langsung mencengkeram lengannya tak membiarkannya kabur. Mau lari kemana? Jeff panik, lepaskan lenganku bisa patah. Barry menatapnya tajam. Sebelum Jeff bicara mulutnya sudah dibekap. Cherry hanya bisa menatap kaget. Situasi ini terlalu aneh untuknya. Beberapa waktu lalu Jeff menyusun sebuah rencana di depan asrama. Dengan tekad kuat ia menyelinap masuk untuk menjalankan niatnya. Sayangnya gerak-geriknya tak luput dari perhatian Cherry. Jeff mengendap-endap ke sebuah kamar, mencoba membuka kunci dengan jarum. Namun dia tidak sadar sedang diawasi dengan sangat lekat. Cherry segera membawa penjaga dan langsung menghubungi Barry. Dia bilang Jeff mengambil dokumen dari kamar adik Barry. Barry memeriksa dokumen itu dan sadar itu bukan milik adiknya. Dia berkata ini bukan milik adiknya, tapi Cherry bersikeras itu dari kamar 207. Dengan tenang Barry berkata, adiknya di kamar 209. Cherry terkejut tak percaya dia salah besar. Setelah itu dia membuka penutup wajah Jeff dan mengakui kesalahannya. Jeff menjadi gugup dan mengancam akan ada konsekuensi besar jika ia tak didengar. Barry menjatuhkan majalahnya. Dia merasa ada sesuatu yang janggal di sini. Dia bertanya pada Cherry, apa adiknya tahu? Ada orang yang mencoba masuk kamarnya. Barry ingin menelepon adiknya, tapi Jeff menantang itu urusan pribadinya. Tiba-tiba seorang poluan muncul dan bertanya siapa yang menelepon polisi. Poluan bernama Tina itu mendengarkan semua saksi dengan saksama.
Jeff menelepon tantenya membuat Tina curiga pria itu tertangkap basah. Setelah itu dia berkata, penyelidikan resmi harus dibuka. Dia lalu menatap Barry dan tertegun sejenak karena terkejut. Ternyata, Tina dan Barry punya hubungan di masa lalu. Kini mereka bertemu lagi di ruang interogasi. Barry merasa sangat tidak nyaman, tapi dia tidak punya pilihan lain. Jeff dan Yamada juga ada di sisinya saat Tina mencoba memahami situasi. Dengan suara tegas, Tina meminta kedua belah pihak untuk bicara. Yamada meminta maaf dan berkata akan menarik laporan yang mereka ajukan. Dia langsung mengajak pergi, tapi Jeff protes menuntut kompensasi. Dia terus memaksa amarahnya semakin menjadi-jadi setiap detiknya. Dia mengeluh tangannya tak bisa diangkat. Yamada bertanya apa dia belum cukup membuat masalah. Dia mengingatkan Jeff bahwa orang tuanya selalu memberinya bantuan setiap bulan. Dengan marah, Yamada mengancam akan menyuruh orang tuanya menghentikan uang itu. Jeff mulai berbohong mengaku dia memeriksa dokumen itu untuk membantunya. Yamada berkata akan lebih baik jika dia tidak ikut campur dalam pekerjaannya. Sedikit tenang dia bertanya apa Jeff baik-baik saja dan menawari ke rumah sakit. Jeff bilang dia baik-baik saja karena lengannya cepat pulih. Seseorang berkata Jeff bisa pergi, tapi Tina menghentikannya dengan tatapan tajam. Dia menegaskan bahwa pencabutan laporan hanya pelanggaran administrasi ringan. Tapi jika hasil visum menunjukkan luka serius itu, sudah menjadi urusan pidana. Tina mengambil borgol menunjukkan dia bisa menahan Jeff kapan saja. Barry bertanya apa hasil pemeriksaan sudah keluar. Dia menjawab belum. Sherry menguping di balik pintu berharap temannya tidak ditahan. Tak tahan dia membuka pintu dan berkata bisa memberikan kesaksian. Sherry menjelaskan perbuatan Barry dan bertanya apa itu bisa memengaruhi keputusan. Selama percakapan emosional itu, dia memanggil Barry dengan nama panggilan mesra yang membuat Tina penasaran. Barry berterima kasih pada gurunya berkata akan menyelesaikan ini sendiri, top model. Cherry pun pamit dengan canggung katanya ia harus menulis laporan dan menyuruhnya menelepon jika butuh sesuatu. Gadis itu bergegas keluar dan menutup pintu meninggalkan mereka berdua saja. Seketika Tina mulai menggoda sang tokoh utama memanggilnya dengan nama panggilan yang sama. Tina bilang sekarang ia tahu seleranya dan tak heran Barry tak pernah menghubunginya. Sambil tersenyum Barry mengingatkan kalau dulu Tina yang meninggalkannya. Gadis ini adalah cinta pertamanya sekaligus seniornya. Tina tersenyum licik menuduhnya menukar putrinya sendiri dengan seorang anak SMA. Barry langsung menyangkal kalau ia punya hubungan dengan Cherry. Tak lama rekan Tina datang membawa hasil pemeriksaan dan gadis itu pun berterima kasih. Ia menambahkan kalau Barry beruntung karena kerusakan yang dibuatnya tidak bisa dibilang ringan. Barry bertanya apa ia sudah boleh pergi, tapi Tina menyuruhnya untuk tetap di sisinya untuk sementara waktu. Ternyata jam kerja Tina baru saja selesai, jadi Barry harus menemaninya berbelanja. Adegan pun beralih ke salah satu apartemen mewah tempat Tina tinggal. Sambil melepas sepatu, Tina melihat Barry yang membeku dan menyuruhnya untuk segera masuk. Barry bingung bukankah mereka seharusnya berbelanja. Kenapa malah berakhir di apartemennya? Tina beralasan tak mungkin ia belanja dengan seragam polisi, jadi ia harus berganti pakaian dulu. Gadis itu lalu menarik tangannya dan berkata, kalau sekarang ia butuh bantuannya. Mata Barry menyapu seisi ruangan yang berantakan. Matamu jeli juga, sahut Tina, karena itu bantu aku bersih-bersih. Barry bertanya apa ini satu-satunya alasan, lalu merebahkan diri di kasur. Teringat dulu ia sering membantunya. Akhirnya Barry mengalah sementara Tina mulai bertanya sudah berapa gadis yang ia kencani selama ini. Ia meminta Barry menjawab dengan jujur dan memperingatkannya agar jangan coba-coba berbohong. Barry mengaku hanya pernah berkencan sekali dan hubungan itu pun sudah lama kandas. Reaksi Tina sudah bisa ditebak. Ia langsung menghukum Barry karena kejujurannya. Barry bingung dengan sikapnya. Ternyata Tina mengaku kalau ia tak pernah berkencan dengan siapapun selama ini. Barry tak percaya apa setelah putus tak boleh jatuh cinta lagi. Bisa-bisa populasi tidak bertambah, sindirnya. Tina lalu bertanya menurut Barry, kenapa mereka putus? Barry menjawab, karena Tina menghilang begitu saja tanpa kabar. Barry memutuskan untuk mencari tahu. Ia penasaran kemana Tina pergi saat itu. Ia sudah mencoba mencari, tapi tak menemukan jejaknya sama sekali. Tina berkata kalau Barry benar-benar mau tahu, ia harus membantunya melipat pakaian dulu. Sadar tak punya pilihan lain, Barry mulai mengambil pakaian dalam dari keranjang. Sesaat kemudian ia sadar ada sebuah kamera video yang mengawasinya selama ini. Sambil tersenyum, Tina berpura-pura tak sengaja menyalakannya, dan sekarang ia punya bukti yang memberatkan Barry. Barry mulai kesal. Ia sadar kalau Tina baru saja menjebaknya dalam sebuah perangkap. Tina bahkan tak mencoba berpura-pura polos. Ia hanya tersenyum licik menatap kekasihnya itu. Ia terus menggodanya mengancam teman-temannya akan tahu kelakuan Barry yang sebenarnya. Barry akhirnya menyerah dan bertanya apa yang sebenarnya Tina inginkan darinya. Tina bilang ia belum memutuskan, tapi minggu depan mereka harus pergi memilih hadiah untuk ayahnya. Barry mencoba jual mahal, tapi Tina yakin kalau pemuda itu pasti akan meluangkan waktu untuknya. Setelah itu Tina bangkit dan berkata sudah waktunya mereka pergi berbelanja. Sambil menunjuk gantungan baju, ia meminta Barry memilih pakaian yang ingin dilihatnya dipakai olehnya. Ia meniup debu dari kacamata di meja lalu memakainya.
Ia bertanya ingin dirinya bergaya seperti kakak senior yang galak atau siswi yang imut. Percakapan romantis mereka tiba-tiba terganggu oleh dering telepon yang keras. Dan Tina mengeluh kenapa telepon itu datang di saat yang benar-benar tidak tepat. Setelah mengangkat telepon, ia tahu ada panggilan darurat dan berjanji akan segera tiba di lokasi. Barry menatapnya sambil tersenyum dan berkata, sepertinya acara belanja mereka harus batal. Tina menunjuk keluar jendela dan berkata kalau lokasi daruratnya terjadi di sana, bahkan bisa terlihat dari apartemennya. Barry bergegas ke jendela mencari tahu apa yang terjadi. Apa itu kebakaran atau perkelahian? Sesaat kemudian dia sadar telah dikerjai lagi dan langsung berbalik. Tapi Tina sudah menunggunya di sana. Tanpa pikir panjang dia mencium Barry yang sedang lengah. Sambil tersenyum, dia menunjuk bibirnya dan berkata, kalau keadaan daruratnya ada di sini. Saat berjalan pergi, dia berpesan agar Barry tidak pernah melupakannya. Mengenakan topi polisi, dia menyatakan akan menegakkan keadilan di kota ini. Barry memperhatikannya berpikir gadis ini luar biasa unik. Ide-idenya memang konyol, tapi penuh semangat. Merasa sedikit lelah, dia meregangkan tubuh. Waktunya kembali ke urusan serius. Adegan berpindah ke gedung pencakar langit tempat bisnis besar sedang berlangsung. Para petinggi keuangan bertanya pada Barry, kenapa ada pertemuan mendadak dan masalah apa yang harus diselesaikan? Barry berkata, dia datang hanya untuk memberitahu mereka semua sesuatu. Dia menguasai setengah pasar keuangan distrik selatan, tapi tidak bisa menemukan satu orang pun. Para raksasa finansial itu pun angkat bicara. Menurut mereka, mencari orang bukanlah keahlian mereka, karena mereka tidak berurusan dengan kelompok mafia. Namun mereka menambahkan, kalau soal informasi perusahaan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Dan Barry pun tersenyum licik. Dia bilang kali ini tak akan ada persaingan. Dia akan menanam 10 juta di setiap perusahaan untuk membuat divisi khusus untuknya. Para pimpinan konglomerat itu kaget. Apa dia serius mau menginvestasikan dana sebesar itu? Barry menegaskan keseriusannya, tapi mereka harus mengikuti semua perintahnya. Para bos perusahaan itu menjamin tidak akan ada rahasia yang terlewatkan oleh mereka. Mereka bahkan sesumbar bisa mencari tahu toilet mana yang sedang kosong di perusahaan manapun. Barry kemudian membahas presentasi dari sebuah perusahaan energi terbarukan Prancis. Sementara itu, adegan beralih ke sebuah hotel mewah, di mana peristiwa mencurigakan sedang terjadi. Seorang wanita elegan memijat Frank dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Frank mengaku hari ini dia merasa lesu dan tidak bisa menunjukkan kejantanannya. Wanita itu tersenyum dan berkata, jika dia ingin pasif, maka dia yang akan mengambil alih kendali. Frank mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya dan bertanya apa yang wanita itu lakukan. Wanita yang tampak manis itu bilang hotel menyediakan banyak mainan dan sayang kalau tidak dicoba. Frank berteriak tidak akan menyerah begitu saja dan mencoba kabur, tapi usahanya gagal total. Tak lama kemudian, jeritan melengking terdengar di seluruh area. Semua orang hanya bisa bersimpati padanya. Setelah melalui prosedur yang menyakitkan, dia keluar ke koridor untuk memulihkan tenaganya. Seorang staf hotel menawarinya ramuan penyembuh yang bisa menguatkan tubuh. Frank bertanya apakah itu layanan dari hotel. Staf itu menjawab bahwa ini adalah perintah dari bos. Frank langsung meminumnya dan memuji bosnya yang selalu memperhatikannya dengan cara terbaik. Staf itu teringat Barry. Pernah bilang temannya punya selera aneh dan memintanya menyiapkan lebih banyak properti. Barry juga yang meminta agar ramuan itu ditambah vitamin supaya kesehatan Frank tidak terganggu. Barry tersenyum puas. Setelah ini, Frank pasti tidak akan banyak bicara dan akan selalu teringat hotel mahal ini. Sementara itu, salah satu preman menyuruh bawahannya untuk bersikap sepelan mungkin. Dia memperingatkan agar membawa barang itu dengan hati-hati. Jika jatuh mereka harus membayarnya seumur hidup. Frank turun ke bawah dan melihat ada beberapa preman dari kelompok Grey di sana. Dia langsung bertanya pada manajer apa yang sedang terjadi. Manajer menjelaskan bahwa seorang klien telah menyewa seluruh lantai atas untuk pesta ulang tahun. Frank melihat dekorasinya dan langsung menduga pesta itu untuk Yamada. Manajer bertanya apakah dia mengenalnya. Frank menjawab itu hari spesial untuk kekasih bosnya. Manajer tampak bingung. Frank menegaskan bahwa orang itu telah memutuskan untuk menantang pemegang saham utama hotel ini. Sang manajer yang mengerti situasinya bertanya apakah liburan mereka harus dibatalkan. Frank tersenyum lebar, liburan sebesar ini tak boleh batal dan harus dinikmati sepenuhnya. Ya,